Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang berbahagia, para dokter, senior, sejawat sekalian, dimanapun kita berada. Pada kesempatan siang ini, kita berjumpa kembali untuk bersama-sama mengikuti interaktif webinar yang akan mengetengahkan topik Hypertension, Emergency, and Stroke in Clinical Practice, Recent Evidences, and Practical Experience. Kerjasama dari Perdosi Jaya, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia Cabang Jakarta, dengan PT Mitsubishi Tanabe Pharma. Pada kesempatan siang ini kita akan bersama-sama mengikuti kuliah interaktif dari dua orang expert kita, dua orang pakar di bidang stroke dan hipertensi, yakni Profesor Dr. Salim Haris, spesialis saraf konsultan Vika. Kemudian yang kedua adalah Dr. Rahmat Hidayat, spesialis saraf konsultan. Dr. Rahmat Hidayat akan mengetengahkan kuliah mengenai Management of Hypertensive Emergency in Acute Stroke. Beliau akan bicara di sesi pertama, kemudian di sesi kedua yang akan berbicara adalah Profesor Dr. Salim Haris, spesialis saraf konsultan Vika, yang akan mengetengahkan topik mengenai stroke prevention in hypertension with arrhythmia. Seperti kita ketahui bahwa hipertensi dan stroke adalah dua entitas yang sangat terkait, dan bahkan seringkali kita menjumpai kasus di mana pasien stroke datang ke emergensi dengan tekanan darah yang sangat tinggi. Di samping itu juga kita memahami bahwa hubungan antara stroke dengan penyakit jantung juga amat erat. Dan kadang-kadang pada pasien-pasien tersebut juga dijumpai adanya aritmia ya pada kondisi akut. Jadi ada dua kondisi, hipertensi yang akut dan kemudian juga ada kondisi aritmia. Bagaimana manajemen yang paling tepat untuk mengatasi problem tersebut, khususnya di fase emergensi, kita akan mendapatkan jawaban dari dua orang pakar kita. Untuk itu saya mengundang pembicara pertama, Dr. Rahmat Hidayat, spesialis saraf konsultan, yang akan menampilkan mengenai Management of Hypertensive Emergency in Acute Stroke. Kami persilakan kepada Dr. Rahmat Hidayat untuk menyampaikan materinya. Oke, Dr. Kurniawan, selamat siang, Profesor Dr. Salim Haris, spesialis saraf konsultan, Prof. Izin, saya akan mempresentasikan tentang akut hipertensi pada pasien, penata laksanaan akut hipertensi pada pasien stroke. Saya slide show dulu sebentar. Oke, saya mulai ya dok, izin. Hipertensi pada stroke akut, izin, tes suara. Silakan Dr. Oke, saya akan mempresentasikan tentang hipertensi emergensi pada stroke akut. Kita ada 3 pembahasan hari ini, autoregulasi darah otak, darah di otak, kemudian ada stroke, dan kemudian ada penanganan hipertensi emergensi pada stroke akut. Hipertensi kita ketahui adalah faktor risiko untuk aterosklerosis, progresi, dia akan memperburuk kondisi plak dari aterosklerosis yang di arteri besar dan arteri medium. Kemudian pada arteri kecil dia akan membentuk mikroateroma dan lipohyalinosis. Hipertensi seperti kita ketahui mempengaruhi di pembuluh darahnya adalah meningkatkan ROS, kemudian menurunkan nitrit oksida, kemudian menimbulkan endothelial dysfunction, di mana nanti akan merusak dari blood barrier permeability. Di pembuluh darah dia akan menimbulkan aterosklerosis, kemudian dia juga menimbulkan lipohyalinosis pada pembuluh darah kecil. Sementara di pembuluh darah dia melakukan remodeling dan hipertrofi sehingga nantinya terjadi vasokonstriksi di pembuluh darah. Klasifikasi tekanan darah klinik menurut konsensus penata laksanaan INAESA hipertensi 2019, kita kembali lagi dulu kalau sudah di JNC7 kita pakai hipertensi hanya 2 grade, sekarang kita sudah memakai 3 grade kembali, di mana bahwa tensi yang 130 ke atas sudah dianggap normal tinggi dan dalam teorinya seharusnya sudah mulai diintervensi walaupun dengan perubahan gaya hidup. Kemudian belum tentu dengan obat. Kemudian pada hipertensi yang tadi 3 grade ini, di sini yang kita harus tata laksana sejak awal kita ketemu. Pemeriksaan tensinya tentu saja harus 3 kali di dalam waktu yang berbeda. Itu yang untuk menentukan dia hipertensi atau tidak. Pada otak ada autoregulasi, ada 2 situasi. Yang pertama situasi statis, di mana pembuluh darah, aliran darahnya ini berubah, tapi dia tetap. Kemudian pada status dinamis adalah yang bisa mengikuti respon karena ada sesuatu gangguan di luar, maka dia akan naik turun. Bisa saja cuma 5-10 detik, tetapi kasus dinamik ini yang kadang-kadang agak berbahaya, di mana
Ketika tensi naik mendadak bisa misalnya pecah pembuluh darah ataupun lepas emboli, menyebabkan lepas emboli, itu yang menyebabkan stroke. Perubahan dari hipertensi ini adalah dia merubah pembuluh darahnya, kemudian juga meningkatkan resistensi di cerebrovaskuler, sehingga ini akan mempengaruhi kurva dari otoregulasi cerebral. Otoregulasi darah di otak itu terbagi dua yang mempengaruhi, chemical dan blood pressure, di mana ini dua-duanya akan mempengaruhi regulasi dari aliran darah, di mana di sini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya tensi autoregulasi di otak itu sebenarnya MAP-nya 60 sampai 150 itu akan stabil, di mana pembuluh darahnya dari normal ketika dia tensinya naik, MAP-nya naik, maka dia akan mengecil sampai pada saat tertentu dia tidak bisa lagi beradaptasi sehingga rusak dini pembuluh darahnya. Di sisi lain, ketika MAP-nya terlalu rendah, dia akan kolaps dengan sendirinya. Kita SMA belajar tekanan di fosil ini, di mana bahwa aliran darah ini dipengaruhi oleh perbedaan dari tekanan dibandingkan radius, kemudian dikalikan radius dibandingkan dengan viscosity, di mana ada perubahan dari precapillary ini akan mengubah dari pulsasi, tekanan, dan akibatnya menimbulkan vasodilatasi dan vasokonstriksi pada pembuluh darah sesuai dengan ukuran tekanan yang kita inginkan. Teorinya, pada pasien situasi normotensif ataupun normotensi biasa, maka cerebral perfusi hanya membutuhkan MAP 50 untuk kita bilang, oke, ini sudah normal. Inilah yang akan dipertahankan oleh autoregulasi, sehingga nanti pada MAP 150, maka dia akan berubah kondisinya. Tetapi pada pasien yang sudah hipertensi lama, MAP-nya tidak lagi dimulai dari 50, tetapi mungkin sudah 70 dan 80 untuk mencapai situasi cerebral perfusi yang normal. Jika di bawah 70-80, maka MAP di bawah 70-80, maka cerebral perfusinya di bawah itu, sehingga akan mempengaruhi otaknya. Mekanismenya tadi, hipertensinya adalah adanya peningkatan dari tonus simpatoadrenal, sehingga yang akan mengakibatkan injury langsung pada regio otak, tapi juga bisa juga efek indirectnya adalah mengurangi aktivitas parasimpatetik. Ini yang nanti akan mengurangi mengganggu baroreseptor, sensitivitas pasien baroreseptor di otak. Tadi respon otonomnya ini sendiri dalam beberapa jam akan mempengaruhi dari rekanalisasi tadi terapeutik dan dari tata laksananya, sehingga kalau ada hipertensi dia akan meningkatkan ICP-nya. Tadi ini yang dijelaskan bahwa kita resikonya adalah pada MAP 50 sampai 150 kita sebenarnya baik-baik saja di situasi ini pada CBF-nya, tetapi jika MAP-nya melebihi pada mereka yang sudah hipertensif sebenarnya masih bisa jadi mereka hipertensi lama justru akan baik-baik saja ketika terjadi hipertensi yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena dia sudah beradaptasi. Tetapi pada mereka yang tidak hipertensi ataupun hipertensinya masih rendah biasanya atau belum lama, justru ketika tensinya naik mendadak maka MAP-nya akan terganggu dan CBF-nya akan terganggu. Resikonya adalah kalau misalnya CBF yang lebih rendah akan menimbulkan iskemik, CBF yang terlalu tinggi menyebabkan ensefalopati. Ini yang kita bilang bahwa pada situasi normal kita sebenarnya adalah CBF yang kita kejar adalah yang 50, sekitar 50. Sementara di bawah itu kemudian kita akan kekurangan darah 40, kemudian habis itu kita semakin berkurang terjadi glukolisis, kemudian protein sintesisnya akan turun, di mana threshold ini yang akan menimbulkan gangguan ketika lebih rendah lagi, iskemik ini akan menimbulkan gangguan pada otak, terutama di core-nya, di severe, kemudian di sekitarnya kita sebut penumbra, di mana dia sebenarnya belum infak, tetapi sudah menjelang infak. Inilah yang sebenarnya kita lindungi pada mereka yang stroke. Oke, kita bahas mulai stroke. Konsensus yang selama ini kita pegang adalah konsensus WHO 1970, tahun 70-an, di mana yang lebih dari 24 jam dia bertahan, tetapi di tahun 2013 ditambah 3 hal. Bukan hanya cerebral, tapi spinal dan retinal. Berdasarkan patologis, imaging, ataupun bukti lain tentang vaskular distribusi. Sampai sekarang, stroke itu adalah penyebab nomor 1 kematian, terutama di Indonesia, di 2007, 2013, 2018. 80%-nya bisa bertahan, itu 29% akan kembali normal,
36% bisa kembali bekerja, 18% itu akan tidak bisa bekerja, dan 4% itu membutuhkan perawatan yang intensif sekali di rumah. Sehingga kita bisa bilang bahwa stroke adalah penyebab kecelakaan dan kematian tertinggi di Indonesia. 50% dari korban stroke itu akan hanya 50% korban stroke saja yang tetap hidup dalam 5 tahun ke depan. Stroke seperti kita ketahui ada terbagi dua, ischemic stroke, kemudian 15%-nya adalah hemorrhagic. Hemorrhagic nanti terbagi dua lagi, subarachnoid hemorrhagic dan pendarahan intraparenkimal. Ischemic stroke, walaupun dikatakan di seluruh dunia itu sekitar 80-85%, tetapi dalam kenyataannya di Indonesia itu agak berbeda. Kenapa? Karena hipertensi kita tinggi sekali, sehingga menurut registry stroke itu hanya 67% ischemic. Jadi sepertiganya adalah pendarahan. Nah, dari 67% ini, ataupun yang tadi 2/3 stroke itu, sebenarnya 3 besarnya adalah, yang pertama adalah penyebab aterosklerosis, atau adanya gangguan aterosklerosis di pembuluh darah besar. Kemudian yang kedua adalah adanya infak lakuner atau di pembuluh darah kecil. Kemudian yang ketiga adanya emboli dari jantung. Ini adalah penyebab penyakit dari jantung yang kita paling sering adalah atrial fibrilasi, nanti aritmia, gangguan valvular, itu semua. Sisanya adalah cryptogenic stroke. Cryptogenic stroke itu definisinya adalah mereka yang tidak diketahui apa penyebab stroke-nya. Itu sampai sekarang yang sebagian besar dituduhnya adalah atrial fibrilasi yang paroksismal penyebabnya, tetapi tentu saja harus dibuktikan dengan Holter ataupun pemeriksaan tambahan lainnya. Sisanya adalah penyebab stroke yang kecil-kecil. Kenapa kita harus perlu tahu penyebab stroke ischemic ini? Karena kalau kita tahu penyebab stroke ischemic ini, kita tahu di mana untuk melakukan secondary prevention-nya, kita tahu apa yang mau kita kejar, sehingga dengan begitu maka kita bisa tata laksana agar si pasiennya tidak terkena stroke lagi. Oke, sorry. Oke, kita tadi stroke ischemic. Penyebab stroke ischemic masalahnya adalah terjadi ketika aliran darah otak itu tidak cukup untuk memenuhi demand metabolik yang pada di otak. Jadi supply-nya kalah dibandingkan demand-nya. Sebenarnya demand-nya ini coba dipenuhi oleh tensi yang akan tiba-tiba naik di pembuluh darah otak. Cuman pertanyaannya adalah sampai mana batasnya. Kita ketahui bahwa otak itu terdapat core pada stroke. Di sini yang turun di bawah 10 tadi. Kemudian di atas 10 tadi, sekitarnya adalah yang kita sebut penumbra. Penumbra inilah sebenarnya yang kita selamatkan pada situasi stroke. Kita bukan lagi menyelamatkan yang core. Kenapa? Karena sudah infak, sudah di bawah 10, dia tidak akan bisa balik lagi, kecuali mungkin teknologi baru, seperti stem cell mungkin nantinya ke depan. Tetapi yang kita selamatkan adalah penumbra. Di sekitarnya ini adalah situasi normal. Kalau penumbra ini bisa kita selamatkan, maka stroke infaknya hanya kecil saja, sehingga gangguan-gangguan yang disebabkan oleh gangguan dari core dan gangguan penumbra yang sudah terjadi, terutama untuk penumbra, maka ketika dia penumbranya kita selamatkan, maka gangguan dari penumbra akan kembali. Itu yang kita bilang, oh pasiennya sembuh nih pada stroke ischemic, seperti itu. Itu target kita sebenarnya. Sedangkan pada pendarahan intrakranial, itu penyebab utamanya adalah tekanan darah. Masalahnya adalah terlalu banyaknya tekanan darah di pembuluh darah itu akan meledak, akan menimbulkan pendarahan. Sementara teorinya jika tekanan darahnya berkurang di tempat yang luka, maka kalau tidak cukup dia akan menimbulkan iskemik. Pada penelitian dari Davis, kita bisa bilang bahwa ternyata dari penelitian pendarahan terjadi 72% ekspansi dari hepatoma, di mana kalau misalnya hari pertama kita CT scan pasiennya, oh pendarahannya kecil nih, nggak apa-apa Bu, sehat-sehat saja. Sorry. Kok? Sorry. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, kita bilang misalnya dalam pertama nih CT scan-nya, oke baik-baik saja Bu, ini solusi akan ya pasiennya istirahat segala macam, kemudian tensinya ternyata ya agak tinggi segala macam. Tapi ternyata dalam 24 jam itu 33% itu bisa meningkat pendarahannya. Itu kenapa kadang-kadang pada situasi yang ideal CT scan pasiennya pendarahan kita bisa ulangi 24 jam pertama, 72 jam pertama.
Tetapi ya sampai saat ini kita dibatasi oleh BPJS untuk tidak bisa melakukan itu gitu. Kenapa? Karena ya harga CT scan cukup mahal, pagunya nggak cukup, maka rumit kita untuk mengetahui pendarahan atau tidak. Jadi selama ini adalah pegangannya klinis. Kalau perburukan baru kita CT scan ulang gitu. Oke, prediktor dari hematom growth ini ada banyak. Yang pertama adalah tentu saja klinisnya, kemudian ada jumlah awal dari hematomanya, tapi yang paling utama adalah hipertensi, kemudian bentuknya irreguler, kalau dia bulat irreguler di tepi pendarahannya, risikonya lebih rendah. Hiperglikemi tentu saja faktor risiko untuk penambahan pendarahan. Kemudian ada gangguan hati di mana dia menimbulkan gangguan dari pembekuan darah. Kemudian ada penggunaan alkohol, dia juga menimbulkan gangguan pembekuan darah juga, dan hiperfibrinogenemia. Masalahnya adalah dalam pengontrolan tekan darah ini, selalu pertanyaannya adalah apakah hipertensi itu bisa mempromosikan pertambahan hemoragik atau tidak. Sehingga banyak dokter yang takut untuk mengobati hipertensi pada stroke hemoragik karena takutnya menimbulkan iskemik perihematoma. Jadi kita punya dua timbangan. Yang pertama adalah kalau tensinya tinggian maka timbul peningkatan pendarahan, sementara kalau tensinya kerendahan maka terjadi iskemik perihematoma. Masalahnya ternyata di beberapa penelitian menunjukkan bahwa penumbra pada pendarahan itu tidak menimbulkan penumbra atau kita bilang perihematoma iskemia. Sudah ada penelitiannya dikatakan bahwa pasien dengan ICH dilakukan baseline CT, kemudian dilakukan PET scan, maka kita bisa lihat, oke, ini yang hitam adalah pendarahannya, penumbranya tidak ada, aman. Jadi sebenarnya kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah boleh menurunkan tensi pada pendarahan? Boleh. Jadi dulu kalau pegangan kuliah kita tahun 2005-2010 itu MAP adalah 130 maksimal pada pendarahan. Pada situasi sekarang MAP bisa lebih diturunkan lagi. Kita situasi adalah masuk ke hipertensi pendarahan. Situasi hipertensi emergensi. Tidak peduli stroke-nya apa. Yang penting adalah pasiennya hipertensi emergensi dulu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, pertanyaan, ada nggak hipertensi mediat organ damage atau kita bilang HAMOT? Kalau nggak ada, ya oke lah kita bilang hipertensi yang belum terkontrol, ini bisa dikasih obat, silahkan besok kontrol ulang atau minggu depan kontrol ulang. Tapi jika ternyata ada, kita bilang hipertensi emergensi. Pertanyaannya adalah, apakah ada akut stroke atau hipertensi ensefalopati? Kadang-kadang hipertensi ensefalopati ini juga dibilang, oh ini akut stroke. Sehingga target tata laksana kita adalah tergantung dari organ tubuh yang terlibat. Kadang-kadang ya bagaimanapun kita harus pastikan pada hipertensi emergensi ada nggak gangguan ginjal, ada udem pulmonal atau tidak, kemudian ada gangguan aorta, aneurisma aorta, ataupun yang pada wanita harus dipastikan tidak ada kehamilan, eklamsi, seperti itu. Hipertensi emergensi pada penelitiannya pada pasien dengan stroke iskemik itu ternyata prevalensinya cukup tinggi. Kita bisa bilang 24%, SAH 4,5%. Ini adalah yang target dari hipertensi emergensi. Jadi kalau pasien dengan hipertensi emergensi mau tidak mau neuro harus dipastikan ditanya apakah ada infak atau tidak, kardiovaskular harus tanya ada nggak pulmonary udem atau tidak, seperti itu. Lain-lainnya akan lebih rendah. Kenapa? Karena ya ini adalah emergensi yang akut sekali. Pemeriksaan yang rutin kita lakukan untuk hipertensi emergensi, tentu saja yang kita harus lakukan adalah fundoskopi, elektrokardiogram, kemudian periksa HB dan hitung trombosit untuk lihat ada kemungkinan trombositopenia atau tidak, ataupun trombositosis untuk pasien pada stroke iskemik. Kemudian ada kreatinin, elektrolit, liver function untuk ginjal, seperti ini ginjal. Kemudian habis itu kita periksa rasio albumin kreatinin urinnya. Kemudian juga kita harus memastikan ada nggak hamil untuk memastikan tadi itunya eklamsi atau tidak. Nah, untuk indikasi pemeriksaan spesifik itu saja yang harus kita periksa adalah troponin untuk jantung, fototorak untuk cerita pulmonary udemnya, ekokardiografi tadi di sesi aorta. Nah, ini yang jangan lupakan. Kita harus melakukan CT atau MRI otak pada pasien dengan hipertensi emergensi. Kenapa? Karena 1/4 dari hipertensi emergensi itu adalah ada stroke. Sehingga penataran hipertensi emergensi adalah konfirmasi organ terdampak, tentukan kecepatan saran penekanan darah yang aman, kemudian tentukan obat hipertensi yang diperlukan.
kondisi kita yang kita harus waspadai adalah pada mereka yang memerlukan tekanan darah. Untuk penurunan tekanan darah yang pilihan pertama pada pasien hipertensi ensefalopati, kita tahu bahwa dia harus menurunkan MAP sebesar 20-25%. Kemudian agak berbeda dengan yang lain. Kalau pada hipertensi emergensi hipertensi ensefalopati, MAP saja pegangannya. Kenapa? Karena kita tetap harus jagain otaknya untuk tetap sehat dan selamat. Jadi kalau hipoperfusi justru akan menimbulkan stroke baru lagi. Sementara kalau pada yang lainnya kita bisa bilang, oke, dia harus diturunkan di bawah 140. Lini pertama tentu saja tetap nicardipine, tetapi pada alternatifnya kita bisa punya diltiazem. Kenapa ada diltiazem? Karena ya obat ini, dua ini yang ada di Indonesia untuk injeksinya. Oke, tadi sudah kita jelaskan soal ini. Jika tadi terjadi hipertensi emergensi, ada gangguan ini, maka tadi BP-nya harus diturunkan di 20-25%. Oke, bagaimana guideline pada ISA tahun 2020 sekarang tentang pada acute stroke? Pada acute stroke, sekarang jika SBP-nya, ini hipertensi emergensi adalah SBP-nya di atas 220 atau diastoliknya adalah di atas 120. Kita pegang itu, kemudian dia dalam 1 jam harus turun 15%. Pilihannya memang menurut ISA adalah betalol, nicardipine, nitroprusid, dan kita tidak punya. Kita punyanya nicardipine saja. Kemudian pada akut ischemic stroke yang memiliki terapi trombolisis, yang dapat terapi trombolisis, maka dia harus turun 185, di bawah 185 baru boleh trombolisis, dan MAP-nya harus diturun dalam 15%. Bagaimana kalau misalnya MAP-nya belum turunnya, dok, ternyata ini MAP-nya nggak nyampe dok, SBP-nya nggak nyampe 185. Kita nggak bisa trombolisis. Kenapa? Karena syarat trombolisis wajib tensinya, sistoliknya 185. Jadi kalau belum 185 kita tidak bisa turunin, kita tambah lagi. Jadi 1 jam pertama 15%, 1 jam kedua kita bisa turunin lagi, dalam 6 jam dia bisa turun sampai 15-20% lagi berikutnya. Kemudian pada hemorrhagic stroke, pegangannya adalah sistolik di atas 180, kita harus turunkan 130 sampai 180. Jadi, ada perbedaannya adalah yang pertama pada hipertensi emergensi pada stroke ischemic yang tidak butuh trombolisis adalah turunnya harus di bawah 220. Sementara pada yang butuh trombolisis harus di bawah 185. Pada stroke hemorrhagic, sistoliknya harus di bawah 180. Oke, guideline-nya menurut AN ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus jaga jangan sampai hipotensi dan hipovolemi. Ini harus diperbaiki dulu karena ini dua ini, hipovolemi bisa bikin tensi naik, hipotensi bisa bikin seluler perfusinya rendah gitu. Kemudian mereka yang turun yang memiliki tekanan darah meningkat, maka pada trombolisis harus diturunkan di bawah 185 dan atau diastolik di bawah 110. Pada mereka yang trombektomi mekanikal ataupun pada kita bilang pada intervensi neurologi, mereka yang melakukan trombolisis ataupun trombektomi, maka tensi mungkin cukup reasonable untuk menurunkan di bawah 185/110. Tetapi pertanyaannya adalah pada pasien dengan hipertensi, dengan pasien stroke ischemic, itu sampai sekarang belum ada jawabannya apakah cukup berguna atau tidak untuk diturunkan. Kemudian pada mereka yang tekanan tadi itu, mechanical thrombectomy, maka kita harus turun 180. Jadi pada mereka yang thrombectomy mechanical itu lebih rendah daripada trombolisis. Trombolisis 185, thrombectomy mekanik adalah 180, dan dalam 24 jam harus dijaga turun. Sementara kalau misalnya trombolisis, kita jaga memang 24 jam, tapi tensinya tidak lebih agresif dibandingkan trombektomi. Kenapa? Karena pertama, trombolisis resikonya adalah bleeding, itu. Trombektomi resikonya ada 2, bleeding, yang kedua adalah stroke berulang. Kenapa? Karena pembuluh darah yang sudah ditarik plaknya keluar, dia bisa terjadi stenosis ataupun bisa terjadi infak kembali di situ. Kemudian pada mereka yang sukses di reperfusi, maka tensi tadi turunin di bawah 180 atau 105. Oke, kemudian hipertensi dan hipovolemik tentu saja harus dijaga. Kemudian ini pada tensi yang di atas 120 sampai 120
yang tidak menerima IV atau plasa ataupun trombektomi, maka dia harus diturunkan 15%, seperti yang tadi kita itu, dan dijaga itu dalam 48 sampai 72 jam untuk obatnya. Pada mereka yang tadi ya, di bawah 220 dan 120 untuk menerima obat hipertensinya, itu dikatakan sampai saat ini belum jelas untuk bisa mencegah kematian ataupun untuk mengobati. Target kita adalah pada obat-obat yang dibutuhkan untuk obat hipertensi emergensi pada stroke akut ini, yang paling ideal adalah yang pertama tentu saja onsetnya cepat. Jadi maksudnya apa? Kerjanya harus 5 sampai 10 menit harus sudah bisa dimulai. Tensinya tinggi, dalam 1 jam kita mau turunin 15%. Kemudian lama kerjanya pendek. Kenapa pendek? Karena kalau waktu parunya pendek, maka dia akan cepat terbuang sehingga efek dari hipotensi yang diturunkan dari obat hipertensinya ini nanti akan balik lagi. Jadi, bisa rebound dong. Bisa rebound memang, tapi rebound ini dijaga dengan obat hipertensi yang lainnya, oral, yang jangka panjang. Dan kita butuhkan adalah turunin cepat dulu, 15%, habis itu dijaga sama oral. Ketika obat oralnya sudah mulai kerja dengan onset cepat ini, onset yang lebih lambat, maka efek obat dari yang onset cepat sudah habis, sehingga dia menutupi yang onset cepat. Kemudian kontraindikasinya tentu saja yang harus minimal, dan efek samping yang harus minimal. Sehingga mau tidak mau opsinya adalah yang pertama tentu labetalol, tapi tetap saja tidak ada di Indonesia, nicardipine, ataupun clefidipine. Tapi ini adalah pilihan yang dari ISA. Tapi kita nggak punya semua dua ini, labetalol sama clefidipine. Kita cuma punya nicardipine. Kalau nggak ada nicardipine gimana? Pilihan berikutnya adalah diltiazem. Diltiazem pada stroke treatment menunjukkan bahwa dia cukup bagus untuk menurunkan resiko stroke. Jadi bisa dipakai untuk pada pasien stroke jangka panjang, tetapi juga bisa pada pasien jangka emergensi, terutama pada mereka yang takikardi. Kenapa? Karena diltiazem punya efek samping bradikardi. Jadi maksudnya apa? Kalau dia bradikardi, berarti kan nurunin nadi. Nah, pada pasien-pasien dengan hipertensi emergensi, ada situasi di mana tensinya tinggi, nadinya juga cepat, di atas 100, takikardi. Disitulah kenapa kita butuh diltiazem saat itu, dibandingkan nicardipine. Onset kerjanya cepat, lama kerja sama 30 menit. Dosisnya, ya dalam tanda petik, kalau nicardipine kita hafalnya 0,5 sampai 6 mikrogram per kilogram berat badan per menit, diltiazem kalikan aja 10, 5 mg sampai 5 mikrogram sampai 15 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Walaupun nicardipine sebenarnya ada cara mudahnya adalah langsung 5 sampai 15 mg per jam. Jadi tidak perlu hitung-hitung lagi, langsung aja masukin 5 mg. Itu kelebihan nicardipine sehingga dokternya nggak perlu pakai kalkulator lagi. Diltiazem bagaimanapun kita masih harus pakai kalkulator untuk menghitungnya. Tetapi tadi tuh, kalau takikardi mau tidak mau kita tukar ke diltiazem. Tapi kalau misalnya pasien tidak ada takikardi, nicardipine tetap pilihan pertama. Oke, terima kasih dari saya. Sekian dulu Dr. Kurniawan, Prof. Salim. Baik, terima kasih Dr. Rahmat Hidayat atas pemaparannya mengenai manajemen of hypertension emergency in acute stroke. Tadi cukup jelas dengan sumber dari guideline terkini ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Profesor Dr. Salim Haris, spesialis saraf konsultan, Fellow of International College Angiology, (VICA), akan memaparkan mengenai stroke prevention in hypertension with arrhythmia. Jadi sudah diutarakan di awal tadi bahwa kita juga seringkali berhadapan dengan kondisi di mana pasien stroke juga punya masalah dengan irama jantung, selain punya masalah hipertensi. Nah, pada kasus seperti ini apa yang paling tepat untuk diberikan, khususnya dalam menangani hipertensi pada pasien tersebut? Kami persilakan kepada Prof. Salim untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Muhammad Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai stroke prevention in hypertension with arrhythmia. Maka kita akan melihat bagaimana kita menjagai jangan sampai terjadinya stroke atau terjadinya stroke berulang. Pembicaraan kami mempunyai outline, diantaranya apa itu hipertensi dan apa yang dimaksud dengan hipertensi dengan aritmia. Kemudian dengan melihat apakah faktor risiko yang dapat mempengaruhi daripada hipertensi tersebut. Kemudian kita tahu hipertensi itu merupakan sumber daripada organ damage, maka
how to handle, gimana kita menghandle hipertensi agar kita tidak mencapai satu organ damage, demikian juga selected daripada obat-obatan yang kita perlukan pada penderita hipertensi dengan aritmia. Kita sudah tahu mengenai hipertensi, pembagiannya bagaimana. Yang pasti hipertensi merupakan sesuatu yang keluar bisa menekan faktor daripada kerusakan apabila dilakukan dengan pengobatan atau perubahan lifestyle. Itu yang kita ketahui dari hipertensi. Di mana nilai hipertensi kita bisa lihat daripada goalnya, terapinya maupun kondisi hipertensi. Seringkali kita tidak melihat satu goalnya. Yang kita lihat adalah kondisi daripada hipertensi itu apa, berapa hitungan hipertensi. Cut off point rata-rata umumnya digunakan adalah di bawah atau dikatakan hipertensi apabila di 140 atau 140 ke atas, diastolinya apabila lebih dari 90. Dengan demikian kita bisa melihat kalau adanya satu kondisi seperti ini seolah-olah pasien tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai pasien yang harus dilakukan intervensi baik dengan melakukan satu lifestyle maupun dengan melakukan sesuatu pengobatan. Hipertensi kita tahu dia bisa primer, tapi sebagian besar daripada hipertensi yaitu adalah primer. Ya, artinya kita tidak mengetahui secara langsung apa sebab daripada hipertensi tersebut. Hanya 10% saja yang bisa kita tahu apa sebabnya. Kalau kita melihat daripada batasan hipertensi tersebut, kita lihat ambil dari 3 organisasi besar, misalnya JNC7, di sini JNCH, kemudian International Society of Hypertension, kemudian European Society of Hypertension. Kita melihat mereka memberikan sesuatu gambaran yang relatif sama, di mana dikatakan normal itu apabila di bawah daripada 120. Jadi di sini terlihat. Sedangkan kalau kita lihat dari European mengatakan optimal itu kalau dia di bawah 120 atau di bawah 80. Bagaimana orang yang tensi 120 sampai 129 dengan 80 sampai 84, maka sudah dikatakan sebagai prehypertension oleh JNC8. Sedangkan oleh International Society of Hypertension maupun European masih dianggap normal. Maka kesan di sini terlihat 130-140 merupakan satu kondisi prehypertension. Dengan demikian dikatakan oleh international daripada European maupun International Society of Hypertension ini high normal. Jadi tadi dikatakan cut off 140 terbukti di sini bahwasanya memang itu merupakan satu gambaran daripada stage 1 daripada hipertensi, kemudian dilanjutkan 160 stage 2 dan 180. Selanjutnya kita bisa melihat di sini adalah gambaran dari stage 3 daripada hipertension tersebut. Dengan demikian, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui seseorang hipertensi? Apakah seseorang hipertensi begitu diperiksa langsung dia memastikan diri, oh dia hipertensi? Enggak juga. Hipertensi itu diperiksa dengan aturan main yang berbeda, yaitu jangan kita memeriksa orang hipertensi dalam kondisi baru datang langsung diperiksa. Karena sebagian besar juga ada orang yang white collar hypertension, tiba ketemu dokter langsung tensinya tinggi sekali. Jadi pemeriksaan tekanan darah itu perlu diulang dan berulang. Dalam konteks ini bisa dilakukan 2-3 kali visit ke dokter dalam kurun waktu 1 minggu atau di rumah. Kita mempunyai alat untuk tekanan darah yang dapat mengukur tekanan darah tersebut. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan saya hipertensi dengan sekali pemeriksaan saja. Coba dilihat dulu. Kemudian manajemen dari hipertensi tidak kita langsung dengan obat, yaitu lifestyle yang diutamakan terlebih dahulu. Pada pembicaraan saya akan membicarakan mengenai hipertensi dan aritmia. Kalau kita lihat sekarang, apa sih yang bermasalah dari aritmia? Aritmia tuh banyak banget gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari aritmia, yang berhubungan dengan hipertensi dan stroke ini relatif kita lihat 2 unsur aja yang terutama, yaitu kita lihat adanya atrial fibrillation. Atrial fibrillation yang kedua yaitu ventricular arrhythmia. Kenapa kedua ini yang kita hubungkan? Yang atrial fibrillation ini paling sering menimbulkan satu stroke yang paling besar. Stroke yang paling besar sumbatan total pada arteri cerebri media sebagian besar disebabkan oleh AF. Dan AF ini mengenai jalur sesuai dengan struktur anatominya, di mana kita lihat arteri karotis interna yang sisi kiri tersebut hampir membuat garis 180 derajat dengan arkus aortanya. Sehingga
kemungkinan lari ke kiri lebih besar dari ke kanan. Apa dampaknya kalau dia lari ke kiri? Kita tahu dampak daripada lesi di kiri akan lebih berbahaya daripada lesi di kanan. Misalnya faktor afasi. Sehingga di sini memberikan satu gambaran, biasanya AF yang terjadi akan menimbulkan satu bekuan darah yang menjadi emboli, kardioemboli, yang akan menimbulkan dampak yang lebih parah daripada gambaran daripada yang non-AF. Bagaimana dengan ventricle tachycardia? Kita lihat dari ventricle tachycardia, banyak sekali kejadian yang menimbulkan untuk ventricle tachycardia, atau 7,4% pada laki-laki dan 11,8% pada wanita. Kita lihat di sini mempunyai riwayat kematian mendadak. Jadi gambaran dari kematian mendadak itu kebanyakan terjadi pada, kita tahu, daripada ventricular arrhythmia tersebut. Sekarang sedikit kita kupas mengenai patogenesis daripada aritmia pada hipertensi. Kalau kita lihat hipertensi, maka kita akan mengatakan di sini apakah renin-angiotensin sistem, renin-angiotensin-aldosteron sistem, apakah dia simpatetik, yang kita kenal sebagai autonomic nervous system. Kedua komponen tersebut, dua-duanya bisa menimbulkan satu kondisi hipertensi. Kondisi hipertensi tersebut akan mengganggu struktural, kondisi struktural, baik pembuluh darah, baik jantungnya, baik dia punya ginjalnya, baik dia punya otaknya, secara keseluruhan akan mengganggu. Demikian juga kita lihat di sini ada electrical changes, ada perubahan elektrikal. Sehingga dengan adanya hipertensi kita lihat tidak strukturnya saja yang terganggu, tapi kita lihat juga electrical, apa yang terjadi. Karena kita tahu kondisi tubuh kita berjalan secara elektrikal sebagai. Kemudian apabila kita melihat dari electrical, maka di sini kita lihat cellular microscopic changes, akan terjadi perubahan. Sedangkan di sini akan kita lihat adalah kondisi otot yang akan terganggu. Maka kelanjutan daripada kondisi tersebut akan berdampak kepada clinical manifestation-nya dalam jangka waktu perlahan-lahan tapi pasti. Hipertensi perlahan-lahan tapi pasti akan menimbulkan disability yang bertahap sampai akhirnya akan menimbulkan satu kondisi yang maksimal. Misalnya, yaitu gagal jantung atau gangguan daripada stroke yang sangat berat. Kalau kita lihat dari gambar ini, maka kita lihat renin-angiotensin-aldosteron system. Di mana renin-angiotensin-aldosteron system tersebut merupakan manifestasi daripada respon tubuh sebenarnya. Di mana tubuh apabila terjadi dehidrasi, maka renin akan dikeluarkan oleh jungsa glomerular, maka angiotensin akan dikeluarkan oleh liver, maka dia akan menjadi angiotensin 1, angiotensin 2. Dan angiotensin 2 inilah sumber dari permasalahan. Dia akan menimbulkan manifestasi yang menyebabkan dampak daripada kejadian hipertensi. Oleh karena itu, angiotensin 2 tersebut akan berperan menimbulkan satu musibah yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hipertensi dan komplikasi yang terjadi. Kemudian kita lihat, kondisi ini akan berdampak kepada hipertensi. Kemudian di samping itu, ada faktor-faktor yang seringkali kita hubungkan dengan hipertensi. Baik di faktor sikardian, ada nocturnal hipertensi, sleep apnea. Sleep apnea seringkali dihubungkan dengan hipertensi. Yang kadangkala kita lihat tidak disadari adanya sleep apnea tersebut. Walaupun kita tahu sleep apnea itu diawali oleh ngorok yang seperti itu, kemudian dia berhenti bernapas. Nah, kondisi ini lama-kelamaan akan berdampak merupakan pemicu tubuh dia hipertensi. Kemudian ada juga obat-obatan yang kita gunakan, yaitu obat hipertensi. Misalnya obat-obatan yang diuretika seringkali menimbulkan satu dampak, di mana pengeluaran daripada natrium yang diharapkan terlalu banyak. Dengan demikian maka akan berdampak juga pada sistem daripada pembuluh darah kita, yang akhirnya akan berdampak kepada faktor hipertensinya sendiri. Kemudian kalau kita lihat di sini, pengaruh secara mechanical approach, kita lihat mereka akan mengganggu sistem jantung. Di lain pihak, kalau kita lihat, hipertensi sendiri akan menimbulkan satu aktivitas seperti tadi kita kemukakan, adanya satu faktor otonom, gangguan pada sistem otonom. Nah, sistem otonom tersebut sendiri dapat menimbulkan manifestasi gangguan aritmianya. Jadi aritmia tersebut maupun gangguan daripada ritme jantung tersebut bisa disebabkan karena faktor otak, bisa juga disebabkan karena faktor dari jantung itu sendiri. Kalau kita lihat kedua komponen ini, maka hipertensi menjadi beban yang akan menimbulkan organ damage
Di samping itu juga mengganggu daripada sistem elektrikal yang terjadi. Dari slide ini bisa kita lihat bahwasanya faktor risiko utama yang kita bisa lihat di sini adanya sleep apnea, adanya family riwayat keluarga, adanya usia, di mana usia umur sekitar 60 tahun harus perhatian. Ya, umur di atas 60 tahun rata-rata orang bisa menjadi hipertensi. Kita bisa lihat di sini obesitas, dan kemudian faktor-faktor tersebut akan berpengaruh. Kita lihat renin-angiotensin adalah nervous system, kemudian simpatetis daripada excitation, ini akan berpengaruh kepada kondisi daripada kondisi atrial stiffness itu sendiri, yang akhirnya akan berdampak kepada timbulnya satu atrial hypertension. Atrial hypertension secara langsung akan berpengaruh kepada kondisi daripada jantung itu sendiri, yang akhirnya menimbulkan satu gangguan aritmia, tapi yang paling ditakutkan seperti tadi saya katakan ventricular maupun atrial fibrillation. Dampak daripada atrial fibrillation, kita tahu sebagian besar atrial fibrillation tidak ada yang menjadi stroke kecil. Sebagian besar stroke besar dan umumnya lesinya di sebelah kiri. Dan hal ini akan berdampak kepada timbulnya satu stroke, myocardial infarction, gangguan daripada ginjal, maupun stroke hemorrhage. Ya, kita lihat kenapa terjadi stroke hemorrhage pada atrial fibrillation. Karena kita tahu pengobatan daripada atrial fibrillation dengan menggunakan antikoagulan sebagian besar. Antikoagulan akan merupakan satu pisau bermata dua. Apabila dia kebanyakan, maka dia akan mengakibatkan bleeding. Apabila dia kerendahan, dia akan mengakibatkan iskemik. Sehingga dengan demikian, bisa kita lihat di sini, outcome daripada pengobatan hipertensi yang terjadi, yang disertai dengan gangguan ritme jantung, itu sangat besar dampaknya, baik terhadap otak maupun terhadap organ-organ lainnya. Di sini kita bisa lihat pengaruh daripada hipertensi untuk menimbulkan timbulnya satu AF secara langsung, baik melalui yaitu sistem jantungnya sendiri, tidak melalui sistem otaknya. Kita lihat di sini hipertensi akan berpengaruh kepada penebalan dinding left ventricle, akan berpengaruh kepada kekakuan daripada left ventricle, akan berpengaruh kepada diastolic dysfunction, dan dampak dari ini semua akan menimbulkan satu left atrial pressure yang meningkat, left atrial daripada wall-nya akan menebal, left atrial empty fraction yang akan menurun. Left atrial enlargement akan terjadi, maka akan menimbulkan satu atrial cardiomyopathia. Maka kondisi cardiomyopathia tersebut akan mengakibatkan timbulnya atrial fibrillation. Atrial fibrillation-nya sendiri secara hemodinamik tidak berperan apa-apa terhadap konsistensi daripada aliran. Tetapi atrial fibrillation, kita tahu ada appendices di atas daripada atrium, dan merupakan satu pooling darah yang tidak keluar. Maka darah akan berhenti di sana. Oleh karena itu, atrial fibrillation akan mengakibatkan timbulnya satu appendices yang menampung darah. Menampung darah yang tidak bergerak, maka dia akan membentuk blood clot. Oleh karena itu di sini digunakan adalah kondisi yang terutama, yaitu dengan menggunakan antikoagulan. Karena darah yang stase ada di dalam appendices daripada left atrial fibrillation tersebut, left atrium tersebut. Kemudian kalau kita lihat secara epidemiologi, apa yang akan kita lihat di sini, di mana prevalensi dari tahun 2011 sampai 2014 dikatakan 29%. Kita lihat bahwasanya prevalensi tersebut pada tahun 2015 dikemukakan 1,13 billion. Ya, kita lihat di sini penderita tersebut, maka diprediksikan pada tahun 2020 akan menjadi 41,4% mereka yang menderita, projected to increase menjadi 45% prevalensi daripada hipertension. Tetapi WHO justru mengatakan kita akan mengurangi daripada target tersebut, yaitu pada tahun 2020 menjadi 25%. Nah, gambaran daripada kriteria yang dikatakan oleh WHO maupun asumsi daripada para pakar ini akan kita lihat di sini sebagai bentuk prevalensi meningkat pada usia 18-39 tahun dibandingkan dengan usia 60 tahun, maka akan terlihat jauh sekali peningkatan yang terjadi pada usia di atas 60 tahun, yaitu kurang lebih sekitar 8 kali, di mana kondisi daripada dibandingkan 18 sampai dengan 39 tahun. Oleh karena itu, pada peningkatan usia, sebaiknya terjadi mawas diri untuk memperhatikan tekanan darah,
agar tekanan darah kita dapat tercover, dan kita mengetahui dari awal. Banyak sekali pasien yang datang ke saya, terutama mereka sudah mengalami gangguan kognitif, artinya gangguan faktor memori, gangguan faktor daripada fungsi kognitif, di mana gangguan atensi, gangguan memori, gangguan visual. Ini disebabkan karena apa? Terjadinya penyakit hipertensi yang terjadi perlahan-lahan. Tetapi tidak berarti bahwasanya umur di bawah, di umur 13, 18 tahun, umur 30 tahun, nggak terjadi hipertensi. Terjadi hipertensi, tetapi kita lihat di sini, 7,3% itu sebagian besar pada usia muda, di mana pada usia 60 tahun ke atas atau sama dengan 60 merupakan manifestasi hipertensi yang cukup banyak. Apabila kita perhatikan lagi, 1 daripada 4 laki-laki dan 1 daripada 5 wanita akan menderita hipertensi. Jadi ini memberikan satu gambaran buat kita bahwasanya tidak semuanya hipertensi ini hanya terbebani pada laki-laki saja. Oleh karena itu, memang frekuensinya akan lebih banyak pada laki-laki. Kita melihat 2/3 daripada di bagian besar daripada daerah berkembang ini, kita lihat akan menderita daripada hipertensi tersebut. Jadi proporsi daripada hipertensi ini akan mencapai satu kontrol yang kita harapkan akan memberikan kontribusi yang terbaik. Apabila kita lihat dari dana ini yang dikeluarkan oleh MELS, kita lihat tahun 2010 dan 2000, maka kita akan melihat perbedaan yang cukup jelas. Kita lihat negara, yaitu bagian ini benua, kita tahu di benua ada benua Australia, benua Asia, kita tahu ada benua Afrika, ada benua Amerika. Maka di benua Amerika kalau kita perhatikan yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran daripada Amerika Serikat. Kemudian di atasnya adalah gambaran dari Kanada. Maka gambaran di Kanada pada tahun 2010 itu kurang dari 20%. Tapi kalau kita lihat pada tahun 2000, maka dia masuk di daerah 20%. Maka terjadi satu keberhasilan dalam menekan angka hipertensi. Berbeda dengan negara lain kita lihat yang bisa bertambah. Yaitu kalau kita perhatikan di negara, seperti negara kita lihat di daerah Rusia. Rusia kita perhatikan, di bagian Rusia ini sekitar 20-25%. Maka pada tahun 2010 meningkat. Nah, demikian juga kalau kita lihat di daerah Australia, di mana tahun 2000 Australia itu sekitar kurang dari 20%. Maka pada tahun 2010 Australia sudah mencapai angka yang lebih tinggi. Tapi Indonesia justru terlihat perbaikan. Di mana kita lihat di Indonesia pada tahun 2000 ini memberikan satu gambaran antara 25%. Pada tahun 2010, Indonesia telah memberikan satu gambaran yang mencapai angka 20%. Sehingga dengan demikian kita lihat, di Afrika Selatan, meningkat sangat mencolok sekali. Kita lihat di Afrika Selatan akan mencolok sekali. Ya, dengan demikian, maka ada daerah-daerah yang mengalami perbaikan, ada daerah-daerah yang mengalami kemunduran. Dan hal ini yang membuat kita harus berhati-hati dalam hal mendekati hipertensi tersebut. Itu kalau tadi kita lihat tahun 2010 dan 2000. Bagaimana 2014 pada usia di atas 14 tahun? Maka kita akan melihat Indonesia, Australia, China, ini merupakan gambaran sekitar 20% atau kurang. Demikian juga Amerika sekarang. Amerika yang tadinya besar, 25% ke atas, maka sekarang sudah 20%. Maka ini memberikan satu kontribusi, tetapi di Rusia tetap masih di atas 35%. Ini apa? Gambaran daripada suatu negeri yang memberikan satu kontribusi, resiko-resiko hipertensi yang akan terjadi pada daerah tersebut. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Afrika Selatan kita lihat tadi. Tadi Afrika Selatan begitu tinggi kalau kita lihat gambar yang sebelumnya. Maka kita bisa mengatakan di Afrika Selatan masuk dalam kategori 40% pada tahun 2010. Maka kalau kita lihat di Afrika Selatan pada tahun 2014, maka dia udah masuk ke dalam 25%. Dan hal ini memberikan satu gambaran keberhasilan dalam pengobatan yang akan menekan angka kematian, demikian juga angka kecacatan. Terutama yaitu mengenai DALI, di mana kondisi kecacatan manusia selama dia hidup yang akan berdampak kepada kondisi daripada ekonomi maupun kondisi yang lainnya. Kalau kita lihat masyarakat yang berkumpul seperti dari gambar ini, kita lihat masyarakat yang berkumpul di sini,
Maka kita akan, apakah bisa kita pastikan semua orang ini normotensi walaupun semuanya sedang dalam kondisi berbahagia? Maka kita bisa melihat sebagian besar 3 dari 5 orang di sini menderita hipertensi. Dengan kata lain, perhatian kita terhadap hipertensi merupakan awal atau cikal bakal menekan fungsi kognitif yang akan terganggu secara perlahan-lahan sebelum mencapai stroke yang melumpuhkan. Jadi orang yang ada hipertensi, maka resiko gangguan forgetfulness itu merupakan satu urutan yang akan terjadi secara perlahan-lahan. Oleh karena itu saya menganjurkan setiap pasien itu harus ditensi. Dan pemeriksaan tekanan darah sebaiknya kanan kiri. Karena kita tahu tekanan darah itu arteri subclavia yang sebelah kanan dan sebelah kiri berasal dari kondisi pembuluh darah yang berbeda. Arteri subclavia yang sebelah kanan merupakan cabang ketiga dari arcus aorta, yaitu melalui anonima baru ke arcus aorta. Arcus aorta, anonima baru ke subclavia. Sedangkan arteri subclavia yang sebelah kiri merupakan cabang dari aorta, sehingga otomatis gambaran daripada real tekanan darah adanya pada sisi kiri. Tetapi kita harus melakukan dua-dua karena kita takutkan adanya satu sumbatan. Kemungkinan satu sumbatan yang akan berdampak kepada timbulnya satu vertebral shear syndrome. Nah, hal ini harus kita lakukan secara teratur. Tadi kita bicara mengenai disability ages of life years. Kita mengetahui bahwasanya apa itu? Kondisi di mana orang menjadi masih hidup tetapi sudah tidak berfungsi dan dihukumi dengan tahun. Kondisi ini kita bisa lihat dari gambar ini dari tahun 1990 sampai 2015. Di mana kita bisa melihat di angka daripada individual itu kita bisa melihat peningkatan daripada gambaran daripada tekanan darah yang begitu meningkat begitu cepat dan diikuti dengan kematian, diikuti juga dengan peningkatan dari dali tersebut, sehingga ini memberikan satu gambaran yang memberikan kita harus lebih waspada terhadap hipertensi. Karena hipertensi sudah bisa dikatakan pasti menimbulkan musibah terhadap organ, baik ginjal, baik jantung, baik otak. Gangguan fungsi tersebut tidak terjadi secara sekaligus. Dia akan perlahan-lahan. Gangguan fungsi ginjal secara perlahan-lahan. Gangguan jantung secara perlahan-lahan. Demikian juga manifestasi gangguan otak yang secara perlahan-lahan. Maka kita bisa melihat gangguan otak yang secara perlahan-lahan lebih mudah secara klinis untuk dideteksi. Kok sekarang saya sering lupa ya? Kok sekarang saya sulit menyebut nama orang ya? Padahal teman saya sendiri. Dan ini menimbulkan satu manifestasi yang ada yang bisa dipanggil kembali, ada yang tidak bisa dipanggil kembali. Recall daripada immediate recall banyak sekali terganggu. Yang seringkali kita lihat sebagai gambaran daripada titik awal gangguan leukoariosis atau gangguan daripada white matter lesion yang disebabkan karena daripada hipertensi tersebut. Untuk negara kita perhatikan bahwasanya di Indonesia, kalau kita lihat tahun 2007, kita mempunyai satu gambaran dan 2013 maka menurun dari 37 menjadi 7. Dan kalau kita lihat dari 2007 dari 2007 31,7 menjadi 25,8 menurut Iskesdas. Ini adalah gambaran yang sesuai dengan tadi yang dikemukakan oleh WHO. Tetapi gambaran yang terluar pada tahun 2018 maka mengejutkan sekali. Indonesia menjadi 34,1. Maka peningkatannya begitu drastis. Hal ini akan berdampak kepada meningkatnya beban ekonomi yang terjadi, yang harus dipikul, yang berdampak kepada gangguan jantung, gangguan ginjal, maupun gangguan fungsi otak. Dan kita lihat sendiri, orang-orang yang mengalami gangguan fungsi otak akan mengalami satu kemunduran, dan lama-kelamaan mereka akan mengalami satu peningkatan daripada dali tersebut. Kalau kita lihat dari sistem apa yang digambarkan di sini, mereka yang mengalami prehipertensi kemudian menjadi hipertensi. Target yang dikejar organ adalah 3, seperti yang saya kemukakan tadi, otak, jantung, ginjal. Apa yang akan terjadi pada awal? Pada awal retinopati Binswanger disease. Binswanger ini adalah lesi daripada white matter lesion atau yang dikenal dengan small vessel disease. Manifestasinya tadi yaitu awal daripada forgetfulness, lupa, segala macam yang mudah sekali kita deteksi secara klinis.
Di lain pihak, kita lihat di sini, adanya satu gambaran daripada left ventricular hypertrophy maupun fibrosis daripada jantung itu sendiri. Demikian juga pada ginjal yang harus kita lakukan pemeriksaan dengan laboratorium. Maka di otak kita bisa mendeteksi secara klinis. Maka dengan demikian kita bisa melihat, kalau saja otak itu kita tidak lakukan apa-apa, cukup kita bisa tahu. Maka kita bisa mengetahui seseorang ini, kita bisa tes apakah memorinya terganggu apa tidak. Itu adalah satu progresivitas daripada gangguan hipertensi. Apa yang akan menjadi simptom selanjutnya? Kita lihat, pada dampak otak adalah akan terjadi demensia, kelupaan, jadi lupa, dari lupa sedikit akhirnya lupa semua. Hal ini jadi menjadi demensia. Apalagi yang akan terjadi pada tingkat akhirnya? Akhirnya menjadi tidak bisa bergerak, yaitu menjadi stroke. Nah, ini adalah gambaran satu musibah hipertensi. Padahal hipertensi itu bisa dibikin normotensi. Baik dengan cara, yaitu tadi merubah lifestyle, kemudian dengan cara minum obat. Hal ini tidak pernah diperhatikan yang akan berdampak secara seolah-olah minum obat hipertensi sembuh, kemudian berhenti minum obat hipertensi. Dan inilah yang mengakibatkan terjadi lonjakan-lonjakan tersebut. Kemudian kita lihat dari gangguan fungsi ginjal, chronic kidney disease, dan akan mengakibatkan end stage yang kita lihat orang mengalami satu cuci darah dan sebagainya. Kemudian jantung kita lihat pengaruhnya terhadap jantung, kita lihat di sini ada infarction, ada congenital heart failure, dan kita lihat adanya gangguan daripada aritmi, daripada atrial fibrillation yang akan berhenti pada ventricular fibrillation, dan ini akan mengakibatkan kematian pasien itu. Dengan demikian, kita bisa mengasumsikan hipertensi adalah silent killer. Baik dia pembunuh secara langsung, pasti dia akan membunuh secara perlahan-lahan. Deteksi dini dan pengobatan dini, lifestyle merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan. Kemudian kita lihat sekarang burden daripada hipertensi. Kalau kita lihat di sini, burden hipertensi, gambaran yang terkena hipertensi sebagai death, kematian adalah ischemic stroke dan hemorrhage stroke lebih besar daripada hemostroke. Yaitu perdarahan plus langsung mengalami kematian. Ischemic stroke, dalinya akan memanjang dibandingkan dali daripada hipertensi karena dia langsung meninggal. Tetapi yang banyak kita lihat di sini, kematian adalah karena faktor daripada ischemic stroke. Bagaimana dengan kidney disease? Justru di sini burden yang paling tinggi terjadi pada kidney disease. Kalau kita perhatikan 44,7%. Dibandingkan dengan kalau kita lihat di sini stroke ischemic 38. Demikian juga dengan yang lain. Maka di sini memberikan satu gambaran, tidak saja dia itu menimbulkan kematian, tetapi juga menimbulkan kecacatan yang berlangsung lama, sehingga berdampak kepada tadi yang kita kemukakan dali daripada pasien tersebut. Kemudian kita lihat ini, dari hasil registry, dari stroke registry, yang saya kumpulkan tahun 2012 sampai tahun 2014, kemudian saya terbitkan pada tahun 2018 pada salah satu jurnal. Di sini bisa dilihat bahwasanya pada orang yang mengalami orang Indonesia yang mengalami hipertensi tersebut, dominan non-lakunar kita lihat berada pada posisi 77%, yang lakunar 81%. Apa itu lakunar? Apa itu non-lakunar? Lakunar itu adalah small vessel disease. Jadi stroke yang terjadi secara perlahan-lahan kecil. Yang tadi saya kemukakan sebagai Binswanger, yang tadi kemukakan sebagai satu small vessel disease, itu adalah lakunar. Dampak dari lakunar ini adalah gangguan memori perlahan-lahan sampai demensia. Nah, sedangkan kalau kita lihat pada non-lakunar stroke, biasanya menimbulkan satu gangguan di mana penyumbatan pada pembuluh darah besar, sehingga bermanifestasi langsung secara akut, pasien itu akan mengalami iskemik, kelemahan sisi tubuh. Bagaimana dengan perdarahan? Kita lihat pada perdarahan, di mana perdarahan intracerebral, tekanan darah lebih tinggi daripada pasien-pasien yang stroke yang lainnya. Karena tekanan darah yang tinggi akan berdampak kepada pembuluh darah, akan menimbulkan yang namanya leukoariosis tadi, kemudian akan menimbulkan satu gamburan microemboli. Perlahan-lahan terjadi microemboli, dan pada satu ketika, maka begitu dia marah, atau begitu dia minum minuman keras yang berlebih, maka tekanan darahnya akan meningkat, pecahlah dia. Jadi kita lihat di sini, intracerebral hemorrhage mempunyai persentasi 89%,
sedangkan subarachnoid hemorrhage yang spontan juga mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lakunar maupun yang non-lakunar. Kemudian kalau kita lihat hipertensi dengan stroke, di sini dikemukakan hipertensi meningkatkan stroke itu 2,6 kali secara signifikan. Kemudian secara global hipertensi merupakan faktor risiko stroke. Kita lihat risiko terjadinya perdarahan 8,3%. Ini memberikan satu gambaran. Dengan gambaran on target kita bisa melihat di mana peningkatan tekanan darah sistolik 20 itu sangat signifikan menimbulkan risiko yang meningkat. Kemudian apabila terjadi penurunan 7 saja sudah mencapai satu penyesuaian. Apabila kita bisa menurunkan sampai penurunan minus 30 mm lagi, maka kita lihat di sini secara signifikan akan menurun dampak daripada kejadian stroke tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi dengan coronary artery disease, yaitu baik dia sistolik maupun diastolik. Secara signifikan kita bisa melihat peningkatan diastolik 10, peningkatan diastolik 20 sangat representatif menimbulkan satu odds ratio peningkatan 1,18 pada diastolik dan 1,42 pada sistolik. Hal ini memberikan satu kontribusi buat kita bahwasanya setiap peningkatan daripada stroke akan berisiko baik cepat maupun lambat akan terjadinya gangguan tersebut. Apa yang terjadi pada orang yang mengalami stroke? Pada orang akibat hipertensi. Kita lihat di gambar ini, mereka yang mengalami satu kondisi normotensi, di mana gambaran mikroglia, astrosit maupun neuron dalam kondisi yang baik, maka akan apabila terjadi peningkatan tekanan darah sebelum terjadinya stroke, ini akan berpengaruh kepada pro-inflammatory process. Kita tahu interleukin 10 yang baik, tetapi interleukin 10 ini tidak meningkat, justru menurun interleukin 10. Tetapi interleukin yang tidak baik seperti tumor necrosing faktor alpha ini akan meningkat semuanya, yang mengakibatkan terjadinya secara perlahan-lahan tapi pasti maka akan terjadinya satu gangguan peningkatan neural death. Peningkatan neural death. Maka akan terjadi satu penurunan neurogenesis. Kita tahu otak kita masih mampu melakukan neurogenesis, di mana walaupun faktor usia itu berpengaruh, di mana ada periventricular maupun hipokampus mempunyai stem cell endogen yang akan memberikan satu neurogenesis. Dengan demikian kita lihat gambaran daripada kondisi ini sebelum pasien itu stroke, inilah yang dikemukakan akan terjadi stroke kecil atau disebut leukoariosis atau disebut small vessel disease, yang dampaknya akan mengakibatkan terjadinya satu kondisi small vessel disease. Manifestasinya gangguan memori. Kemudian dampak daripada selanjutnya akan terjadi stroke akut. Apabila terjadi stroke akut, maka terjadilah satu musibah yang sangat besar yang mengakibatkan berbondong-bondong harus dibawa ke rumah sakit. Akibatnya karena apa? Tiba-tiba tidak bisa bergerak, tiba-tiba tidak bisa bicara. Apa yang terjadi pada kondisi tersebut? Kita bisa lihat dua hal di sini, adalah pro-inflammatory yang akut, yang stage yang akan memberikan, dan adanya substrate yang mengakibatkan disfungsi, yang akan mengakibatkan terjadinya satu worst clinical outcome yang dihubungkan dengan waktu. Sehingga terapi reperfusi diharapkan untuk terjadi. Kenapa kita mesti menunggu sampai terjadinya stroke? Kenapa kita tidak mengukur tekanan darah kita sekarang? Dan secara teratur, meminta pasien untuk bolak-balik datang ke kita dalam minggu pertama atau dalam 1 bulan pertama setiap minggu. Bukan berarti kita meminta pasien tersebut untuk memanfaatkan pasien, tidak sama sekali. Tapi kita untuk memonitor tekanan darah pasien tersebut. Dalam 1 bulan pertama kita harapkan tiap minggu datang. Sehingga kita bisa memastikan pasien ini perlu kita berikan lifestyle. Perubahan lifestyle. Atau pasien ini harus dengan obat. Sehingga dengan demikian kita bisa mencegah bencana yang lebih besar. Kalau kita perhatikan di sini, hipertensi, aritmia, dan stroke. Apa yang terjadi? Satu vicious circle. Kalau orang bilang satu lingkaran setan yang berputar. Jangan dibayangkan, gangguan daripada aritmia itu bukan tidak bisa disebabkan karena otak. Bisa saja.
Aritmia bisa terjadi karena gangguan fungsi otak. Aritmia bisa terjadi karena gangguan fungsi jantung. Maka kalau kita lihat di sini, stroke mengakibatkan damage of the brain area regulating cardiovascular activity. Yang berdampak, kita tahu sini, ada di prefrontal, ada di insula, ya, kemudian ventrolateral nucleus, cingulate cortex, amigdala maupun hippocampus. Akibatnya timbullah respon inflammation. Akibat ini terjadi cytokine, rebound cytokine, katekolamin akan meningkat, dan hal ini akan berdampak kepada hipertensi dan gangguan daripada aritmia. Kedua faktor ini yang kita lihat sekarang terjadi seperti judul daripada cerita kita. Akibat stroke maka akan berdampak kepada hipertensi, aritmia. Aritmia sendiri akan berakibat suatu kondisi yang akan mengakibatkan terjadinya kembali kepada stroke dengan terbentuknya trombus. Demikian juga hipertensi. Hipertensi akan mengimbulkan suatu microvascular CSVD, microvascular cerebral ischemic maupun trombosis, dan hal ini akan memberikan kontribusi merupakan rangkaian yang terulang kembali. Sebenarnya sistemnya sangat simpel sekali. Dengan menekan satu tekanan darah, maka proses tersebut dapat kita cegah secara maksimal. Sedikit kita balik ke TLC-H, di mana kita lihat adanya satu gambaran daripada pengobatan yang menggunakan bahwasanya pasien usia 60 tahun maupun yang kurang dari 60 tahun, goal tekanan darah. Jadi tujuan tekanan darah bukan merupakan kata-kata hipertensi di awal dari itu, tetapi goal tekanan darah. Kemudian kita lihat di sini ada non-black, ada black, kedua-duanya menggunakan CCB, kedua-duanya di sini juga ada CCB, kemudian di sini juga ada ACE, kemudian di sini ada ARB, dan selanjutnya kita lihat tujuannya adalah memberikan satu kontribusi bahwasanya pengobatan pasien tersebut kita lihat berdasarkan populasi non-diabetes dan diabetes dengan CKD chronic kidney disease akan sangat berbeda, tetapi komponen obat-obat yang digunakan adalah sama, yaitu ACE, ARB maupun CCB maupun diuretikum. Maka kita lihat satu yaitu mengenai calcium channel blocker. Calcium channel blocker kita tahu ada golongan dihidropyridin, ada non dihidropyridin. Yang kita tahu di sini yang dihidropyridin, salah satu yang paling sering kita gunakan yaitu amlodipin. Amlodipin termasuk golongan dihidropyridin. Sedangkan di golongan non dihidropyridin yaitu parafamil dan dialzem. Nah, kedua obat ini sama-sama golongan CCB. Tetapi dalam teknis pelaksanaannya kita tahu yang berpengaruh kecil terhadap inotropik atau tidak berpengaruh kepada inotropik adalah golongan daripada non dihidropyridin atau diltiazem. Demikian juga kita tahu pembuluh darah itu akan ada spasmenya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan apabila tekanan darah diturunkan, maka pembuluh darah tersebut akan melebar. Pembuluh darah akan melebar. Pada orang-orang yang hipertensi, diturunkan tekanan darahnya akan melebar. Misalnya dengan menggunakan amlodipin. Nah, pada golongan daripada non-dihidropyridin terutama diazem, pelebaran tersebut pada orang yang hipertensi misalnya, yang ada ischemic stroke atau ada hemorrhage stroke dengan edema, tidak menimbulkan peningkatan ICP karena tidak terjadinya pilat maksimal vasodilatation. Di sini membedakan antara non-dihidropyridin dengan non-dihidropyridin. Jadi tidak meningkatkan ICP. Di samping itu kita lihat penggunaan daripada diltiazem diutamakan pada mereka yang mempunyai heartbeat lebih tinggi, yaitu ada aritmia maupun mereka yang dengan AF. Kita di sini kita utamakan. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat kita lebih menggunakan golongan daripada calcium channel blocker, yaitu golongan non-dihidropyridin, yaitu ke arah yang ada tahikardia atau ada AF, atau kita tahu beresiko pada pasien-pasien yang dengan perdarahan yang harus diturunkan beresiko TIK-nya meningkat. Kita lihat di sini gambaran sedikit, yaitu ada gambaran daripada dihidropyridin tersebut, yaitu diltiazem, anti-aritmia, antidilator, negatif inotropik. Ini menunjukkan satu kemampuan daripada fokus jantung untuk memberikan satu kontribusi aliran hemodinamiknya tidak berubah. Kemudian adanya regresi daripada left ventricle hypertrophy, post infra protection, dan kita lihat di sini arterial dilatation, afterload-nya tidak menurun, ya, blood pressure-nya akan menurun. Maka dengan demikian bisa kita lihat how to handle hypertension and how to prevent organ damage.
Tidak saja dengan kita melakukan satu intervensi, how to handle the prevention daripada hypertension, maka kita merupakan satu revamp of the organ damage. Organ damage-nya apa? Tadi kita kemukakan, yaitu jantung, ginjal, maupun otak. Di sini terlihat primary protection. Kita lihat primary prevention, acute ischemic stroke, secondary prevention, secondary prophylaxis, acute hemorrhage stroke. Ini semuanya berkontribusi dengan tekanan darah, blood pressure, and stroke. Sehingga dengan demikian, in generally guideline recommendation, kita lihat di semua negara, adanya satu penggunaan daripada perbedaan yang diharapkan dimengerti how to handle patient in stroke condition, hipertensinya, dengan pasien yang preventif. Jangan disamakan. Jadi kalau kita lihat tadi, kita menggunakan pasien tersebut, pasien akut stroke, dengan pasien yang preventif, itu berbeda. Pada akut stroke kita lihat, pada pasien tersebut, dengan ischemic stroke, yang tidak akan dilakukan dengan trombektomi, tidak akan dilakukan trombolisis, maka tekanan darah kita tidak akan turunkan secara terburu-buru. Kita diamkan. Karena apa? Kita takut perfusi terganggu. Tapi apabila pasien tersebut akan dilakukan satu trombolisis, maka kita harapkan tekanan darahnya di bawah 185. Sedangkan kalau ischemic stroke, kita harus action pada tekanan darah mendekati 220. 15 sudah kita turunkan. Kalau tidak, diamkan dulu. Dia akan menurun dengan sendirinya. Berbeda dengan stroke hemorrhage. Kita akan menurunkan lebih cepat daripada stroke ischemic. Tetapi, pada pasien-pasien preventif, maka penurunan tekanan darah diharapkan lebih agresif yang sudah bukan dalam kondisi akut stroke lagi. Dari beberapa meta-analysis bisa kita lihat di sini, prevention stroke in patient with arrhythmia, bisa kita lihat di mana gambaran daripada yang dikemukakan oleh Khatib di sini memberikan satu penelitian meta-analysis, memberikan satu nilai overall tidak terjadi satu perubahan anti-aritmia. Dia menggunakan anti-aritmia untuk mengatasi kondisi tersebut. Kita lihat rate control, kemudian rhythm control. Maka luaran yang diharapkan, yaitu kejadian daripada stroke, yang kita harapkan dengan pengobatan yaitu anti-aritmia, dengan menurunkan obat-obatan yang menggunakan anti-aritmia, tidak menimbulkan satu penurunan risiko stroke. Kenapa dengan demikian? Karena yang tadi dikemukakan, yaitu terjadinya trombus, di mana trombus tersebut akan berdampak kepada satu pecahnya trombus, maka terjadilah embolik yang akan terjadi heart to vessel embolik. Kemudian kita lihat di sini, hipertensif, aritmia, dan stroke. Maka anti-aritmia non efektif dalam hal mencegah stroke. Karena kalau kita memberikan anti-aritmia saja, tidak, pada AF kita berikan anti-aritmia saja, hipertensinya nggak diobati, kemudian kita nggak kasih antikoagulan, otomatis pasiennya akan terjadi thrombogenic factor lagi. Kemudian thrombogenic atrial substan tersebut diterapi dengan antikoagulan dan antihipertensi. Jadi, kalau ingin menggunakan pengobatan pada pasien tersebut, ketiga-tiganya dapat digunakan, tetapi single drug, yaitu obat yang untuk anti-aritmia saja, tidak akan efektif untuk mencegah terjadinya stroke. Karena bekuan darah sudah terjadi dalam appendices. Justru dengan iramanya menjadi sinus, maka bekuan darah tersebut berkontraksi. Maka trombusnya pecah. Masuklah dia ke dalam aliran sirkulasi. Kita lihat what current guideline said. Kita lihat di sini antikoagulan kapan kita gunakan. Kita tergantung daripada skor yang kita gunakan. Apakah kita gunakan pada pasien-pasien yang AF, apakah CHADS fast atau kita CHADS. Kita lihat di sini, maka kita akan menggunakan apakah aspirin. Tetapi penempatan aspirin atau antiplatelet itu sangat minimal, boleh dikatakan tidak ada. Yang sebagian besar menggunakan adalah antikoagulan. Jadi kita lihat left ventricle hypertrophy, left atrial size increase, arrhythmogenic remodeling, maka akan terjadi, semuanya akan berdampak kepada stroke yang akan akhirnya menimbulkan satu musibah buat kita. Kemudian kita lihat sendiri sekarang, consider pada aspek preventive stroke. Yang kita lihat dalam beberapa obat yang digunakan, diantaranya di sini adalah hidrochlorothiazide, atenolol captopril, dan klonidin. Kita lihat bagaimana caranya mereka dapat menggunakan dalam studi ini. Kita lihat adanya satu atrial enlargement
pembesaran daripada atrial, penurunan atrial size kita lihat, penurunan daripada atrial size, di sini kita lihat, enlargement baseline of atrial yang paling tinggi kita lihat di sini adalah prazosim, sedangkan dihidrotiazid yang paling rendah. Bagaimana kalau kita lihat efek daripada ACE dan CCB? Dalam hal insiden daripada meta-analisis yang kita lihat, in patient with hypertensi, penggunaan antihipertensi akan mengakibatkan 30-40% reduction of stroke, baik primer maupun sekunder. Kita lihat di sini, ini stroke dengan menggunakan ACE, dan ini kita lihat stroke dengan menggunakan calcium antagonis. Maka kedua-duanya mempunyai dampak penurunan, ya. Maka kita lihat sekarang efek daripada calcium channel blocker preventif pada Nordil terbukti bahwasanya kita lihat bahwasanya diltiazem was effective in treatment base of dibandingkan dari diuretik maupun untuk menurunkan resiko terjadinya stroke tersebut. Demikian juga kita bisa melihat daripada gambar ini di mana pulse rate did not change in patient with AF drift dan decrease slightly but significant 80-85. Dapat kita lihat daripada systolic blood pressure akan menurun, di mana heartbeat juga akan menurun perlahan-lahan. Biasanya kalau kita menggunakan CCB, maka kita akan mendapatkan heartbeatnya justru akan meningkat. Kenapa? Karena tersebut akan terjadi vasodilatasi, maka akan terjadi. Nah, di sini kita lihat justru heartbeatnya akan slightly menurun. Dan ini adalah satu pengaruh diltiazem dalam penggunaan pengobatan, di mana kita bisa melihat mean blood pressure maupun systolic maupun diastolic. Di sini intravenous digunakan immediately reduce mean arterial blood pressure. Tadi kita sudah kata-kata seperti yang Dr. Rahmat Hidayat kemukakan, dibutuhkan onset yang cepat, dibutuhkan juga kerja yang pendek. Jadi dengan demikian apabila terjadi tekanan darahnya menurun, maka bisa dikembalikan dengan cepat. Di mana dosis akan sangat berpengaruh kepada penggunaan diltiazem tersebut, di mana kita lihat di sini ada 0,06, ada 0,6, ada 0,12. Dan ini juga akan berpengaruh kepada pengobatan tersebut. Kita bandingkan dengan penggunaan diltiazem dalam heart rate change. Kita lihat di sini gambaran daripada diltiazem 0,2 yang paling bawah, di mana kita lihat heartbeat memang ada penurunan, sehingga kita bisa mengatakan penggunaan daripada acute stroke pasien dengan tahikardi, maka yang kita pilih adalah diltiazem. Kemudian kita lihat di sini efek daripada ARB dengan ACE pada pasien-pasien yang kita lihat di sini, digunakan studi daripada ACE maupun ARB dalam preventive atrial fibrillation, maka terbukti di sini kita bisa lihat ACE significant reduce in developing of atrial fibrillation 28%, sedangkan ARB itu menurunkan 29%. Efek daripada ACE dan prevention stroke kita lihat dalam meta-analysis daripada ACE. Di sini memberikan satu gambaran, ACE dan ARB mungkin memang menurunkan daripada AF recurrent but not incident of stroke. Jadi tadi saya kemukakan, insiden of stroke itu terjadi karena terjadinya satu bekuan darah yang disebabkan dari AF yang bergetar menjadi gambaran dia berkontraksi kembali. Berkontraksi ini mengakibatkan trombus yang di appendix terlepas. Jadi setidak-tidaknya kita menekan daripada tekanan darah, tetapi yang akan menyembuhkan atau mencegah daripada emboli ini adalah antikoagulan. Sehingga seperti saya simpulkan, antikoagulan dan oral antihipertensi stay a stroke prevention. Is there an hypertension patient with AF? Jadi tidak ada kata saya cukup menggunakan hipertensi saja, atau saya cukup dengan menggunakan untuk kontrol ritme jantung saja. Antikoagulan harus digunakan. In patient with hypertension, the use of antihypertension medication has result 30-40% reduction in stroke. Dan kita lihat primary secondary prevention. Diltiazem akan menurunkan tekanan darah dan juga dia tidak akan meningkatkan ICP. Ini yang penting. Di garis bawahi, dia tidak meningkatkan intracranial pressure. Kenapa demikian? Tadi saya kemukakan karena dia tidak akan bersifat inotrofik yang negatif, yang melebarkan. Kemudian interaction of high blood pressure dan atrial fibrillation with high risk of the stroke, aggressive treatment of blood pressure would be warranted. Jadi di sini memang merupakan satu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk kemampuan dokter dalam hal
tanggap terhadap kasus yang terjadi, baik itu kasus stroke maupun belum stroke tapi ada AF. Belum stroke ada AF, asumsi udah ada trombus di dalam apendis. Harus dapat antikoagulan. Nggak cukup antihipertensi. Kenapa pasien saya antihipertensi diberikan kok stroke juga? Nggak akan antihipertensi bisa mencegah bekuan darah yang ada di dalam apendises. Oleh karena itu, nggak akan obat-obat anti-aritmia menghilangkan bekuan darah yang ada di dalam apendises. Oleh karena itu, antikoagulan harus digunakan untuk mencegah adanya bekuan darah. Karena begitu atrial fibrillation hilang, misalnya pada paroxysmal atrial fibrillation, maka kontraksi akan terjadi, trombus yang ada di dalam apendises akan berkontraksi apendises tersebut, maka akan pecah dan masuklah ke dalam sirkulasi. Dan hal ini akan lari ke otak dan akan lari ke bagian-bagian lain, terutama otak yang sebelah kiri, sehingga menimbulkan stroke iskemik yang cukup fatal. Saya rasa cukup apa yang saya kemukakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Prof. Salim dan juga tadi Dr. Rahmat Hidayat atas pemaparannya yang begitu lengkap dan komprehensif. Terima kasih banyak kepada para audiens yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama menyimak dari rumah masing-masing ya. Jadi kita tadi sampai saat ini sudah ada sekitar 900 lebih peserta dan kemudian juga sudah ada lebih dari 20 pertanyaan yang masuk ya. Saya mungkin akan mencoba memilah kira-kira pertanyaan mana yang kurang lebih mirip sehingga bisa digabungkan dan kita tanyakan kepada kedua narasumber kita. Yang pertama ini pertanyaan untuk Dr. Rahmat Hidayat ya. Dari Dr. Eka Pranata dan kemudian juga dari Dr. Frankie, kurang lebih mirip-mirip pertanyaannya ya, dan juga dari Dr. Jimmy. Nah ini settingnya adalah setting stroke akut. Pada kasus stroke akut dengan hipertensi emergensi ya, berapa target tekanan darah baik pada stroke iskemik maupun stroke hemoragik ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kasus di mana pasiennya akan dilakukan trombolisis, Dr. Dayat. Setelah diberikan antihipertensi intravena dalam 1 jam tidak mencapai target, tetapi onsetnya sudah mepet sampai 4,5 jam. Nah, kira-kira apakah ada saran, apakah kita boleh lebih agresif lagi dengan antihipertensi intravenanya atau dibatalkan saja trombolisisnya dan diganti dengan modalitas lain? Ya, mungkin itu dulu pertanyaan untuk Dr. Rahmat Hidayat, silakan dijawab, Dok. Terima kasih, Dr. Kurniawan. Yang pertama adalah target iskemik dan hemoragik. Kita ada 2 tadi yang membedakan. Yang pertama adalah iskemik, kalau misalnya trombolisis di bawah 185 targetnya, sementara kalau dia bukan trombolisis adalah di bawah 220. Jadi berapapun tensi yang di atas itu kita turunkan maksimal 15%. Misalnya tensi sistoliknya 240. Kalau 240 maka sistoliknya turun maksimal hanya boleh 36 itu 204. Jadi sistoliknya yang kita target dalam 1 jam pertama maksimal sistoliknya adalah 204. Jadi di bawah 220. Seandainya 15%-nya belum tercapai dalam waktu 1 jam tadi, belum tercapai di bawah yang diharapkan, misalnya belum dicapai di bawah 220, maka dalam 1 jam berikutnya kita turunkan lagi 15% lagi, seperti itu, Dok. Jadi maksudnya 1 jam pertama 15%, berikutnya silakan sampai 6 jam berikutnya sebenarnya adalah 15% lagi dari baseline yang 1 jam tadi. Itu untuk yang iskemik atau hemoragik, tergantung tadi tekanannya. Kalau untuk hemoragik dia di bawah 180 targetnya. Jadi ini bukan target 180 atau tadi target iskemik 220 itu bukan dalam 1 jam, tapi targetnya adalah dalam 6 jam. Sementara kalau dalam 1 jam adalah 15% dari hipertensi emergensinya. Kalau sudah tercapai di bawah 220 untuk iskemik dan 180 di bawah hemoragik, ya sudah, itu yang dipertahankan. Langsung masukin obat oral, dosis nggak usah ditambah, sampai nanti terjadi obat oralnya sudah mulai masuk, terjadi efeknya, kemudian tensinya mulai turun, di situ kita mulai lepas obat hipertensi emergensinya, Dok. Itu untuk yang obat itunya. Kemudian berikutnya untuk trombolisis, bagaimanapun targetnya adalah 185/110. Kalau misalnya ternyata tensinya belum tercapai 185 atau 110,
mau tidak mau kita tunda. Kenapa kita tunda? Karena ya resikonya lebih besar untuk bleeding daripada trombolisis ya. Kenapa? Karena gini, yang pertama adalah no harm, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa 185 ini udah konklusi, jadi maksudnya sudah jadi guideline. Jadi kalau tensi di atas 185, sementara waktu udah mau habis dan trombolisis kita masukkan di atas 185, jika ada perdarahan maka yang disalahkan adalah pasti kita. Kenapa? Karena 185 adalah eksklusinya, gitu dok. Jadi maksudnya lebih baik tidak melakukan trombolisis karena tensinya tidak bisa terkejar daripada melakukan trombolisis tensinya terkejar gitu. Tensinya tidak terkejar gitu. Jadi maksudnya silakan itu. Tapi evaluasi kita kan tadi kan per 5 menit dok. Jadi maksudnya 5-10 menit itu tensi diukur. Seandainya belum tercapai, kita sebenarnya bisa kejar. Ya tadi 15%. Mungkin kita bisa paksakan sampai 20-25% karena literatur lama juga mintanya 20-25%. Di bawah 108 sampai target di bawah 185. Tapi kalau tensinya memang di atas itu ya mau tidak mau kita eksklusi nih pasiennya. Itu. Terus tadi ada pertanyaan dari Dr. Goprengki Priyogo, nifedipin sublingual izin dok, itu udah nggak boleh lagi dok pada pasien yang bukan hamil. Jadi nifedipin sudah tidak dipakai lagi di Amerika karena tensinya bisa drop sehingga bisa kemudian habis itu bisa rebound lagi. Jadi hanya pada pasien hamil atau yang bisa memakai GIT. Jadi yang begitu minum dia dicerna lambat 24 jam itu baru boleh. Yang oros dok. Tapi kalau misalnya bukan oros tidak boleh. Yang hanya boleh pada pasien hamil saja karena efek tokolitiknya. Itu dok. Oke, baik, terima kasih Dr. Rahmat Hidayat. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk Prof. Salim. Ini Prof terkait dengan konsensus stroke. Ini mungkin pertanyaannya khusus untuk stroke ya. Seperti kita ketahui sudah ada konsensus stroke atau PNPK stroke yang dikeluarkan di tahun 2019 oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini pertanyaannya apakah konsensus tersebut atau PNPK tersebut sudah bisa diaplikasikan di seluruh center di Indonesia? Karena memang ada cukup banyak perbedaan dengan konsensus stroke sebelumnya yang terakhir dikeluarkan tahun 2011 oleh Perdosi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam PNPK stroke, pengobatan ini sudah masuk, yaitu di mana penggunaan obat daripada diltiazem dimasuk dalam kategori pada hipertensi dengan tachycardia atau dengan atrial fibrillation. Jadi kalau didapatkan dari PNPK-nya maka sudah ada. Oke, baik. Lalu pertanyaan untuk Prof juga dari Dr. Andre, Prof. Pertanyaannya adalah jika ada pasien dengan stroke, kemudian juga memiliki non-valvular AF, disertai CAD, apakah boleh menggunakan kombinasi NOAC, ya, new oral antikoagulan, dan antiagregasi trombosit? Dan kemudian menyambung lagi dari pertanyaan tersebut, jika pasiennya serangan stroke-nya tipenya bukan tipe emboli, tapi tipenya tipe trombosis. Nah, apakah masih boleh juga menggunakan kombinasi antikoagulan dan juga antiagregasi trombosit? Jika iya, sampai kapan diberikan? Ya, jadi berapa lama diberikannya, Prof? Terima kasih. Ya. Pasien yang kita tahu pasien tersebut misalnya AF, pasiennya menggunakan antikoagulan, pasiennya masih menderita stroke, pasti ada yang tidak benar dalam kondisi kita dalam pengobatan tersebut. Artinya misalnya tekanan darahnya, dokternya ngasih, pasiennya nggak minum dengan baik. Jadi adanya satu keberadaan bahwasanya obat-obatan yang diminum seringkali pasien itu tidak minum. Nah sekarang bagaimana, apakah boleh kita melakukan kombinasi penggunaan antara keduanya ini? Kombinasi dilakukan apabila beresikonya akan tinggi sekali, yaitu akan terjadi perdarahan. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan apabila pasiennya sudah tidak AF, tapi pasiennya ada trombotik, misalnya tadi diduga ada trombotik, maka kita langsung menggunakan, sudah berubah, kita lakukan dulu pemeriksaan dengan menggunakan satu ekokardiografi. Lakukanlah satu transesophageal ekokardiografi, memastikan ada tidaknya trombus di dalam atrium tersebut. Pasiennya sudah terkontrol, tidak ada AF lagi, maka pasiennya bisa diberikan anti-trombotik. Tapi apabila pasiennya masih ada, masih mempunyai adanya satu trombus di dalam jantungnya,
pasien tersebut masih beresiko untuk terjadinya satu keberadaan daripada emboli jantung ke dalam otak. Nah sekarang kondisi trombotik yang kita tahu, arteri trombotiknya apa yang dari tahu yang kita tahu, kita bisa melihat trombotiknya seolah-olah apa? Oh saya melihat karena kondisinya ini stepping wise, kan tidak ada jaminan kita memberikan satu stepping wise bagaimana, itu kan dasarnya anamnesis, karena pasiennya apa? Bangun tidur tiba-tiba pasiennya jadi stroke. Nah ini kan satu kondisi daripada umumnya karena trombosis. Siapa bilang kalau pasien lagi mimpi, deg-degan terus timbul, mimpi yang menakutkan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, tidak mudah kita menggabungkan antikoagulan dengan anti agregasi trombosit, karena keduanya sangat berisiko menimbulkan satu perdarahan. Kita menggunakan dual antiplatelet saja pada indikasi-indikasi tertentu. Sekarang pasien-pasien yang sedang mengalami hipertensi, pasien kronik hipertensi, kita tidak cukup untuk membuat satu MRI saja. Kita harus melihat ada tidak microbleed. Jadi dengan kita melihat microbleed, baru kita bisa mengetahui, maka pasien tersebut akan terjadi satu risiko perdarahan. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung ada berapa microbleed. Pemeriksaannya apa? Kita minta SWI. Jangan kita minta MRI saja, kita minta SWI. Dengan kita minta SWI, maka dia bikin MRI, dia bikin juga SWI, maka akan terlihat di sana ada berapa banyak microbleed yang ada. Apabila microbleednya banyak sekali, maka pasien tersebut berisiko berdarah walaupun hanya dengan antiplatelet saja. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah pasien tersebut sudah kita bisa pastikan dia itu adalah satu trombotik? Belum tentu. Oleh karena itu, jangan kita terlalu agresif dalam menghadapi pasien yang kita tidak bisa memastikan. Kecuali ada perangkat diagnostik yang mengatakan ini pasti 100% adalah trombotik stroke. Ya, kalau kita mengatakan seperti itu, kita tidak bisa memberikan jaminan. Pasien adanya AF itu bisa menimbulkan, jangankan di teritori anterior, teritori posterior saja bisa terjadi. Jadi, jangan kita terlalu cepat untuk mengatakan ini bukan karena AF-nya, pastikan dulu, baru kita bisa action dengan pengobatan. Tapi sejauh ini, janganlah kita menggunakan secara double untuk otak, karena otak berbeda dengan organ yang lainnya. Ya, dengan demikian, maka berhati-hati, karena apa yang dikemukakan oleh saya tadi adalah pisau bermata dua, satu bisa menimbulkan perdarahan, satu bisa menimbulkan iskemik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Tadi Prof menyebut-nyebut mengenai microbleed ya pada gambaran MRI. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan kondisi tersebut juga. Jadi dari Dr. Yosefin Retno Widayanti menanyakan, dari pemeriksaan MRI kadang dijumpai ada gambaran leukoariosis ya. Nah, apakah itu sama dengan iskemik atau sesuatu yang lain? Kemudian kadang juga ditemukan adanya microbleed, selain juga ada gambaran infak. Nah, pada kondisi tersebut kira-kira pilihan yang paling bijaksana untuk pemberian antitrombotiknya apa, Prof? Karena risiko perdarahan kalau seandainya microbleednya cukup banyak. Ya. Jadi apa yang dikemukakan benar sekali, pasien yang dengan hipertensi itu disuruh katakan, maka pasien itu akan perlahan-lahan mengalami gangguan perusakan. Pembuluh darah yang pertama akan diserang oleh hipertensi adalah pembuluh darah kecil atau arteriol, di mana pembuluh darah yang sudah tidak mempunyai tunika media lagi. Konstruksinya hanya karena ada perisit. Dan kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya leukoariosis atau white methylation. Apabila gambarannya besar di ujung kiri kanan, maka dikatakan Binswanger disease. Ini semuanya sama. Apabila dia tersumbat, maka akan terjadi lakunar. Dan apabila kita lakukan dia SWI, maka kita bisa lihat ada microbleed. Maka sekarang kalau kita temukan pasien ini adalah apa? Ini adalah pasien small vessel disease. Manifestasinya, gangguan yang terutama adalah faktor kognitif. Nah, oleh karena itu, sekarang pertanyaannya, pasiennya banyak mempunyai microbleed. Dikatakan banyak itu di atas 20 atau di atas 10, maaf. Di atas 10. Maka pilihan utamanya apa? Silostazol. Jadi pilihan pertamanya digunakan adalah silostazol. Kenapa pemilihan silostazol? Karena silostazol tidak memanjangkan masa perdarahan.
Bagaimana dengan antihipertensinya, Prof? Pada kasus small vessel disease, pilihan antihipertensi apakah ada yang khusus? Nah, pada small vessel disease, pemilihan obat antihipertensi tidak ada yang dikatakan khusus. Kita hubungkan sesuai dengan kondisi pasien. Kita lihat di sini, peran yang utama apa? Kalau kita lihat sekarang, kita menggunakan diltiazem. Ini pasien ada gangguan tahikardi juga, tapi ada small vessel disease. Apakah diltiazem akan tidak berpengaruh kepada angiotensin 2? Diltiazem juga berpengaruh kepada angiotensin 2. Nah, kemudian penggunaan ACE, kenapa tidak? Boleh saja. Sehingga dengan demikian, sesuaikan dengan apa yang diharapkan yang sesuai dengan pasien kita, karena tidak semua obat hipertensi itu dapat digunakan oleh pasien selayaknya pasien lain. Karena satu pasien dengan pasien yang lain kadang-kadang berbeda. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebagai contoh, penggunaan obat-obat golongan CCB, itu kadang-kala kita lihat pasien datang sama kita kakinya bengkak semuanya. Nah, kaki yang lain nggak bengkak. Nah, kemudian kita gabung antara CCB dengan obat yang ARB untuk meringankan daripada kondisi tersebut. Tetapi yang pasti, keberadaan daripada cerebral small vessel disease itu semata-mata karena hipertensi. Jadi stepping wise menuju ke stroke akutnya itu melalui yaitu tadi small vessel disease. Dengan small vessel disease diobati, maka insya Allah tidak akan terjadi perluasan daripada white matter lesion. Kadang-kala white matter lesion tersebut atau leukoareosis akan bergabung confluence. Nah, confluence-nya ini akan menimbulkan satu gambaran seolah-olah stroke akut. Ya, walaupun datangnya dengan keluhan lemahnya ringan sekali. Oleh karena itu, paling yang banyak kita temukan sebenarnya adalah pasien hipertensi yang akan memberikan manifestasi awal adalah small vessel disease. Small vessel disease itu jangan semata-mata dipikirkan hanya karena hipertensi. Karena faktor lain juga bisa bikin gitu. Misalnya tiba-tiba ada perdarahan pasien. Perdarahan di mana? Di kortikal. Perdarahan di kortikal kejang pasiennya. Kemudian 1 minggu kemudian lagi di rumah sakit perdarahan ulang. Atau pasiennya mempunyai riwayat epistaxis. Nah, ini bisa karena amyloidosis. Jadi cerebral amyloid angiopati juga harus dipikirkan. Jadi oleh karena itu, dalam membuat satu kepastian diagnosis, walaupun hipertensi merupakan faktor utama timbulnya small vessel disease, tapi masih banyak faktor lain yang juga bisa menimbulkan small vessel disease. Oke. Baik, terima kasih Prof. Salim. Selanjutnya beralih ke Dr. Dayat ya. Ini pertanyaan yang rasanya senada dari Dr. Nur Samsu, Dr. Lindawati, dan juga Dr. Stella mengenai berapa lama durasi penggunaan antihipertensi intravena dan kemudian kapan boleh di-switch ke oral ya. Apakah kemudian setelah pasiennya diganti ke oral, lalu tensinya tiba-tiba melonjak lagi, hipertensi emergensi, boleh diganti lagi ke intravena? Silakan Dr. Dayat. Terima kasih dok. Saya sambil menjawab menjawab pertanyaan ini sih. Yang pertama adalah bahwa target kita sebenarnya adalah dalam 1 jam turun tensinya 15%. Jadi maksudnya target kita itu dulu. Kalau sudah turun 15%, dalam 1 jam targetnya sudah terpenuhi, kita sudah bisa masukin obat oral. Obat oralnya adalah karena dia butuh waktu untuk mencapai peak-nya, maka 3-4 jam seperti itu, maka mau tidak mau selama obat oralnya masuk, obat hipertensi emergensi tetap masuk. Kenapa dia bareng-bareng? Apakah tidak boleh? Karena kita tetap bisa monitoring tensinya selama obat oral dan intravenanya masuk. Jadi ketika tensinya sudah mulai menunjukkan perubahan tensi yang mulai turun segala macam, disitulah obat intravenanya kita mulai kurangin atau bisa sampai di stop. Kenapa kita bisa aman dengan itu? Karena kalau misalnya kalau obat yang intravena ini kan dalam waktu kerjanya 5 menit, dia akan terbuang dalam 30 menit. Jadi apapun yang terjadi 30 menit obatnya habis gitu ya. Jadi itu safety-nya kenapa kita butuh obat intravena untuk emergency yang adalah obatnya harus cepat kerjanya, cepat hilangnya gitu. Karena bagaimanapun maintenance itu lebih ya harus dijaga. Yang kedua adalah obat oral tadi itu kita pilihnya bisa apa saja, bisa obat ARB ataupun CCB ataupun digabung berdua seperti itu. Jadi kalau dulu itu ACE inhibitor kadang-kadang bisa sampai dihancurin di bawah lidah segala macam, itu juga boleh.
tidak ada masalah walaupun literaturnya rendah ternyata untuk sublingual ACE inhibitor. Tapi obatnya tidak ada yang kita tunggu untuk tunggu tesnya turun dulu baru kita masukin itu enggak. Tapi setelah target tercapai silahkan tambahkan oralnya sampai itu semua tercapai. Apakah ada waktu maksimal untuk pemberian intravenous anti-hypertension ini, Dr. Dayat? Sebenarnya bukan soal waktu maksimal. Ya perusahaan obat seneng banget kalau dipakai 5 hari 5 malam. Cuman masalahnya adalah kan biaya itu yang pertama. Yang kedua, efek obat yang kita inginkan kan kita butuh jaga vasodilatasinya, vasokonstriksinya. Jadi maksudnya kita butuh nih pembuluh darah vasodilatasi tapi nggak heboh-heboh banget dilatasinya. Itu yang kita bisa harapkan kontrol dengan obat hipertensi oral. Tapi kalau misalnya ditanya maksimalnya tidak ada batasan. Selama dia tensinya masih di atas 220 dan ischemic ataupun 185 untuk pasien trombolisis ataupun pasien hemoragik 140, maka itu selama itu juga masih kita bilang ini hipertensi. Kenapa? Karena target organnya masih berlangsung. Gitu, Dok. Oke, terima kasih Dr. Dayat. Selanjutnya ini ada pertanyaan Prof dari Prof Hasan Mahfud ya untuk Prof Salim. Bagaimana manajemen hipertensi pada pasien COVID-19 terkait dengan reseptor ACE, Prof? Ya, terima kasih, Prof Hasan. Jadi sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh International Society of Hypertension, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Society Cardiology maupun Society daripada Stroke International, maka tidak ada pemberhentian obat ACE maupun ARB pada pasien hipertension. Kenapa demikian? Karena pembuktian daripada penggunaan obat-obatan tersebut yang dikatakan bisa berpengaruh sebenarnya hanya mengatakan sesuai dengan epidemiologi study, case report saja. Tetapi dari 3 atau 4 organisasi internasional, satu lagi yaitu Heart Failure Association, mengatakan tidak ada penghentian daripada obat ACE inhibitor maupun obat-obat yang bergolongan ARB, gitu, angiotensin receptor blocker. Okay. Sehingga dengan demikian, maka obat-obat tersebut tetap dilanjutkan, tidak boleh di-stop. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Salim. Lalu ada pertanyaan dari Dr. Yosofin, Prof, terkait penggunaan antiplatelet. Ada kasus-kasus di mana pasien tidak bisa minum antiplatelet dengan alasan apapun, ya. Nah, kira-kira apakah ada pilihan untuk pengganti untuk mencegah jangan sampai terjadi trombosis berulang? Maksudnya nggak paham saya. Jadi pasiennya tidak bisa minum antiplatelet, Prof. Ya, ada kontraindikasi. Banyak golongannya. Seluruh jenis dia katakan. Apakah ada alternatif lain untuk mencegah jangan sampai terjadi trombosis? Kita lihat, kita banyak sekali mempunyai antiplatelet, termasuk dipiridamol ya. Kita masih mengingat dipiridamol yang digabung dengan aspirin, yaitu ada kemudian kita tiklopidin, kita tahu ada clopidogrel. Saya rasa semua jenis silostazol pun bisa. Jadi pertanyaannya kalau bilang seluruh obat yang nggak bisa dipakai, apakah kita harus memilih antikoagulan? Jawabnya tidak. Jadi artinya kalau memang tidak bisa minum antiplatelet, tidak ada pilihan lain nih, Prof ya? Antikoagulan juga tidak bisa menggantikan ya? Antiplatelet dan antikoagulan sangat berbeda. Antiplatelet itu anti agregasi trombosit, berada pada aliran cepat. Peran utamanya yaitu mekanisme hemostasis primer. Sedangkan antikoagulan adalah bekerjanya adalah hemostasis sekunder. Faktornya adalah faktor 13 faktor pembekuan darah. Yang sekarang kita lihat menggunakan apa golongan obat warfarin, antivitamin K, atau new oral antikoagulan. Sehingga kerja obat itu berbeda. Kalau kita mau menggunakan di aliran cepat atau aliran yang mempunyai satu risiko terjadinya agregasi trombosit, maka kita harus menggunakan anti agregasi trombosit. Kalau kita dengan aliran sekarang, orang ada DPT, kita kasih aspirin terus nggak ada guna. Maka dengan demikian kita harus menggunakan antikoagulan, yaitu vena aliran lambat. Jadi kalau sekarang kita memberikan, bagaimana kita memberikan antikoagulan buat pasien-pasien yang gitu? Mekanismenya berbeda. Gitu. Oke.
Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya Dr. Rahmat, ini ada pertanyaan terkait definisi mungkin Dr. Dayat ya. Dari Dr. Ruth Pradibo ya. Dr. Ruth Pradipdo menanyakan untuk orang yang mengatakan bahwa tensinya terbiasa rendah, jadi artinya dia merasa baik-baik saja pada saat tensinya rendah, kemudian tiba-tiba terdapat peningkatan tekanan darah yang sebenarnya belum masuk kategori hipertensi, tapi orang tersebut sudah ada keluhan. Dikatakan keluhannya misalkan merasa tegang di leher, di tengkuk. Nah, apakah cut off point untuk dikatakan hipertensi pada pasien ini juga tetap sama, 140 mm Hg untuk sistoliknya. Kemudian juga terkait definisi ini, ada pertanyaan dari Prof. Vidya Stuti, ya, Prof. Vidya Stuti Samekto menanyakan apakah definisi prahipertensi. Ya. Silakan, Dr. Dayat. Terima kasih. Yang pertama adalah tensi kita ada dua, adalah target organ dengan tidak ada target organ. Kalau misalnya tidak ada target organ, maka kita pemeriksaannya adalah tetap 3 kali pemeriksaan. Tapi kalau misalnya ada target organ, tentu saja kita biasanya kita ulang dalam 5-10 menit kemudian. Kalau tensi memang tinggi, maka mau tidak mau kita bilang, oke, ini curiganya adalah hipertensi. Makanya kenapa target organ ini yang harus dipastikan. Kalau misalnya sakit kepala, apakah karena hipertensinya atau karena penyebab lain. Jadi misalnya kayak lehernya tegang segala macam, bisa saja bukan karena tensinya yang bikin sakit kepala, tapi sakit kepalanya yang bikin tensinya naik. Seperti itu, Dok. Jadi mau tidak mau memang harus diulang. Tapi teorinya hipertensi adalah selalu 3 kali pengulangan. Jadi bukan hanya pada saat datang ke rumah sakit, tapi juga adalah diulang lagi 1 jam ataupun 10-15 menit. Seperti itu. Atau ya tadi, kalau bisa lebih bagus tensi di rumah pagi hari. Itu. Terus izin, suaranya jelas ya, Dok? Tadi jelas, yang pertanyaan yang kedua, Dok, Prof. Vidya. Definisi prahipertensi. Jadi dulu itu prahipertensi dianggap masih tidak hipertensi. Kenapa? Karena kalau mereka yang prehipertensi dulu tidak diobatin. Jadi di bawah 139 kita masih bilang tidak usah diobatin. Tapi sekarang itu karena ternyata terbukti bahwa mereka yang prehipertensi itu akan menjadi hipertensi dalam beberapa tahun kemudian, maka sekarang lagi digalakkan untuk mengejar penata laksanaan awal. Jadi penata laksanaan awal itu bisa pakai obat, obat justru lahir. Kita bisa kejar dengan olahraga, kemudian perubahan gaya hidup yang lainnya, makanan, diet rendah garam. Kalau misalnya memang tidak bisa juga, maka kita bisa pakai obat tambahannya. Kalau disebut prehipertensi dengan kriteria tertentu, misalnya usia, kemudian ada komorbid yang lain. Kalau misalnya tidak ada komorbid, tentu obat tidak dipakai. Terus kita justru harus mewaspadai yang prehipertensi ini karena ya siap-siap akan hipertensi. Jadi sekarang ini adalah targetnya adalah pasien itu harus di bawah 129. Jadi maksudnya semua orang harus diusahakan tensinya di bawah 129. Kalau belum ada komorbid yang lain masih boleh di bawah 139. Tapi ya itu targetnya adalah 129. As low as you can go gitu. Jadi misalnya dengan tensi yang semakin rendah, tidak punya komplikasi, tidak punya keluhan apapun dengan tensi yang rendah tadi, ya itu target kita, Dok. Prof. Ya, terima kasih, Dr. Dayat. Ini ada pertanyaan untuk, saya kira Prof mungkin bisa membantu menjawab, Prof, dari Dr. Daniel Thomas, ya, menanyakan mengenai manajemen hipertensi pada stroke iskemik, ya. Pada pasien dengan stroke iskemik, kapan mulai diberikan antihipertensi dan sampai dengan target tekanan darah normal. Jadi artinya manajemennya sampai target tekanan darah normal dan kira-kira bisa dilakukan mulai hari keberapa? Ya, kalau kita mengacu daripada stroke iskemik, itu setiap penurunan tekanan darah mempunyai resiko terjadinya gangguan perfusi. Sehingga oleh karena itu plafon yang dipakai adalah 220. Penurunan tekanan darah itu dilakukan dengan menggunakan 15% seperti yang Dr. Dayat kemukakan tadi. Kemudian kapan kita menggunakan obat tersebut menjadi obat yang oral. Nah, kita lihat pasien ini fase akutnya. Kalau kita melihat pasien itu penumbra ini kita selamatkan sekarang pada hari pertama. 24 jam pertama itu menyelamatkan penumbra terutama. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya maka Anda bisa mengganti dengan oral. Jadi 24 jam pertama itu prinsipnya adalah benar-benar pengawasan utama. Sehingga selanjutnya berturut-turut kita akan menurunkan tekanan darahnya, bukan langsung kita menurunkan tekanan darah tersebut.
Yang pasti penurunan tekanan darah yang dilakukan secara bertahap yaitu terutama pada 24 jam pertama, di mana hanya menurunkan 15% saja, jangan kita langsung menurunkan sampai tensi menjadi normal, maka resikonya adalah perluasan daripada infaknya. Nah, kapan kita menggunakan obat tersebut, kemudian kita akan melihat secara otomatis tekanan darah pasien tersebut akan turun dengan sendirinya. Kita sudah menurunkan 15% tekanan darah, maka pada 24 jam pertama pasien tersebut tekanan darahnya akan menurun dengan sendirinya. Karena seperti tadi dikatakan, bahwasanya tekanan darah itu bisa meningkat karena simpatetik otonomik. Nah, ini faktor ini jangan nggak diperkirakan gitu. Jangan menganggap bahwasanya stroke itu tidak akan berdampak kepada terjadinya peningkatan tekanan darah. Stroke-nya sendiri akan berdampak kepada tekanan darah meningkat. Nah, berhati-hati dengan menurunkan 24 jam pertama. Dengan menurunkan 15%, maka kita akan melihat besoknya tekanan darahnya akan lebih turun daripada apa yang kita lihat sebelumnya. Sehingga dengan demikian, bertahap dia akan turun. Apakah kita akan kembali langsung besoknya langsung menggunakan? Monitorlah dulu. Kalau tekanan darahnya masih berturun dengan perlahan-lahan, maka janganlah buru-buru kita memberikan obat. Kecuali sudah 1 minggu pertama. Dengan demikian, maka kita bisa membantu pasien tersebut untuk memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat, kan fisioterapi tidak akan mau melakukan satu tindakan apabila tensinya belum normal. Memang kita tidak melakukan satu aktif fisioterapi. Kita hanya melakukan pasif fisioterapi. Yang kita lakukan aktif fisioterapi itu sesudah kondisi pasien tersebut efek daripada stroke tenang, yaitu pada hari kelima. Maka dengan demikian nanti kita akan melihat tekanan darahnya akan berturun dengan sendirinya. Yang pasti penggunaan daripada obat yang kita lakukan pada awal 220 tersebut, kemudian apabila tekanan darah tersebut sudah terkontrol, maka dalam kondisi kita bisa melakukan satu fisioterapi secara maksimal. Obat kapan dimulai? Pada hari kelima bisa kita lakukan obat apabila sudah turun normal dengan kondisi. Sehingga dengan mobilisasi, pasien ini akan lebih terkontrol lagi. Jadi pertama, tidak boleh kita memberikan, udah 220 gimana? Pakai IV boleh, nggak ada masalah kita menurunkan dengan IV. Tapi 15% cuma bisa kita turunkan. Jangan lebih dari itu. Karena apa? Tadi, yaitu apabila kita menurunkan, resikonya akan terjadi vasodilatasi. Akibat vasodilatasi, maka hemodinamiknya akan terganggu. Daerah mana yang akan terganggu? Daerah penumbra nggak respon dengan vasodilatasi. Yang akan mengalami vasodilatasi yang mana? Yaitu di sekitar penumbra, daerah yang normal. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi Steve syndrome. Kalau terjadi Steve syndrome, kita tahu si penumbra sudah kekurangan. Kekurangan apa? Di bawah 20-an. Sudah 20 cc per 100 gram otak. Kemudian kalau dia timbul Steve syndrome, maka dia akan turun lebih lagi. Akhirnya turun menjadi 9. Akhirnya jadi infak lagi. Nah, ini yang harus disadari apabila kita menurunkan tekanan darah pasien. Pasien masuk, tensi 170, iskemik stroke, nggak usah diobatin. Nggak usah dikasih obat hipertensi. Diemin saja. Ya. Jadi tenang saja pasien itu kita berikan. Ya Bu, mudah-mudahan cepat sembuh ya, sabar ya. Yang penting kita lihat fungsi menelannya. Itu kunci utama yang kita perhatikan. Kunci menelannya. Karena seringkali komplikasi yang terjadi adalah justru pneumonianya. Ya, kemudian kandung kemihnya. Lihat kandung kemihnya. Kandung kemihnya penuh nggak? Tensinya bisa meningkat karena kandung kemih. Seringkali pasien-pasien stroke itu datang dengan retensi urin. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi dengan demikian, bukan sekedar melihat tekanan darah sebagai satu bentuk daripada objek sendiri. Tapi kadang-kala tekanan darah itu kita bisa lihat merupakan satu respon. Seperti tadi, autonomic sympathetic system dari otak, kemudian adanya satu gangguan daripada retensi urin, adanya nyeri, dan adanya ketakutan masuk rumah sakit karena stroke. Ini semua menyatu. Dan kalau kita terus agresif menurunkan tekanan darah, maka pasien ini tekanan darahnya akan turun di luar kontrol kita. Sehingga bukannya kita menolong pasien tersebut, maka secara nggak langsung pasien tersebut akan menjadi lebih buruk karena action dari kita sendiri. Jadi oleh karena itu, perhatikan faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh kepada tekanan darah sebelum kita memberikan obat tekanan darah.
Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Salim, dan juga terima kasih Dr. Ahmad Hidayat. Saya kira karena waktu yang sudah selesai ya, jadi sudah jam 15. Kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Sebagai kesimpulan dari webinar ini, saya kira saya bisa mengambil cuplikan dari salah satu slide yang ditampilkan oleh Prof. Salim, bahwa manajemen hipertensi ini memang pada akhirnya harus dilakukan dengan sangat baik. Pada saat belum terjadi target organ damage, ya, kita harus lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada organ yang kemudian bermasalah, termasuk organ di otak, ya. Kemudian ketika sudah terjadi target organ damage, dalam hal ini stroke, ya, maka ini juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya, khususnya kalau kondisinya hipertensi emergensi, karena penanganan yang tidak tepat atau tidak optimal akan mengakibatkan klinis pasien akan memburuk, ya. Dan pada kondisi hipertensi emergensi, Dr. Dayat sudah menyampaikan berkali-kali bahwa kita harus turunkan dengan panduan yang tadi sudah disampaikan dari beberapa guideline, 15% ya dalam 1 jam dari target tekanan darah awal. Dan pilihan-pilihan obat yang digunakan juga tadi sudah disampaikan, ya, intravenous antihypertension. Dan kalau kita menemukan kondisi di mana pasiennya ternyata selain hipertensi emergensi juga ada aritmia atau takikardi, maka pilihannya bisa menggunakan diltiazem, ya. Dan yang terakhir, ketika kita sudah bisa mengontrol target organ damage, ya, stroke-nya sudah teratasi, maka hipertensi juga tetap harus di-manage, jangan sampai terjadi serangan stroke berulang. Jadi sebagai secondary prevention. Saya kira demikian yang bisa kita simpulkan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Dr. Ahmad Hidayat dan Profesor Dr. Salim Haris. Terima kasih kami ucapkan kepada Perdosi Jaya dan juga kepada pihak PT Mitsubishi Tanabe Pharma yang telah bekerja sama dengan baik, ya, sehingga kita bisa sama-sama memetik pelajaran dari dua orang narasumber kita pada siang hari ini. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.